Ya, Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 part kedua. Oke, kita lanjut saja sama teman-teman semua. Silakan yang mau bergabung, silakan. Saya udah kirim link di live chat. Silakan. Oke, selamat malam. Rida Api, Shalom. Ya, Shalom Pak Bombom. Terima kasih untuk shalom. undangannya. Ya, kita sambil menunggu yang lain. Ya. Ayo, kita usahakan untuk selamatkan Anas biar supaya dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Ini Anas ini belum. Oke, saya udah kirim link ya. Oke, silakan. Selamat malam, Pinca. Ya, malam-malam. Salam Pak Bombom. Salam Rida Api. Kita tunggu Anas dulu. Oke. Ini Anas belum masuk, ini Anas ini. Ada ya 4 bulan hamilnya ya? 4 tahun, Pak Bombom. 4 tahun ya. Aduh. 10 tahun baru tahu saya. Hitung-hitungan. Aduh, terus dibilang itu keajaiban, Masya Allah. Itu aneh sekali itu. Di artikelnya mereka sebenarnya ada yang lebih ekstrim Pak Bombom, ada yang 12 tahun sebenarnya. Tapi di artikel ya. Sebegitu ya, saya juga bingung. Mana nih Anas? Oh, Anas belum naik, saya cek dulu. YouTube hidup gak YouTube? YouTube hidup ya? Pak Bombom. Hidup. Tadi aku dari YouTube kok ambilnya. Oh. Iya, YouTube hidup kok. Tadi aku dari YouTube kok. YouTube-nya hidup kok. Oh, ini Anas wadah, nih Anas wadah. Oke, Anas wadah. Penggugat yang nggak ada sama Rene. Bang Korpus juga nggak masuk. Ya, silakan Anas. Penggugat mana? Pomom, sepatutnya dengan percutian tu kan, tadi kan minta package lah, Pomom, package. Anas boleh ini promo. Maksudnya package. Tahu tak package? Kasih paket liburan maksudnya Pak Bombom yang ke Manowakar itu Pak Bombom. Kasih paket-paketnya gitu. Paket A, paket B. Harganya berapa, dapatnya apa gitu Pak Bombom. Itu maksudnya. Gitu. Makan, hotel gitu kan. Nanti saya tanya dulu. Ya. Itu. Oke, mudah-mudahan yang punya ini lagi nonton, biar langsung dia WA ke saya. Saya tiket dari mana? Yang nginap hotelnya atau nanti? Maksudnya siap package tu tiket, hotel, makan. Iya, udah all in. All in, sudah all in Pak Bombom itu maksudnya. Dari mana? Dari Jakarta atau dari mana? Dari sana pun boleh kan, kalau dari tempat Anas kan itu kena flight pula kan. Karena Anas boleh promo di office Anas. Anas kan harus ke Jakarta dulu. Iyalah, maksudnya tapi ini bukan travel loh, Nas. Gitu. Nas, ini bukan travel maksudnya. Bukan travel lah, Nas. Jadi agak beda sih, Nas. Jadi paketnya nanti mungkin paket liburannya pas di Manokwarinya, Nas. Paling gitu, Nas. Jadi dari penginapan sama makannya. Kau datang aja ke sini, Anas. Kau datang aja ke sini, nanti dikasih murah. Intinya itu aja, Nas. Gitu. Harga khusus buat kau lah. Bukan, Anas lihat tempat itu menarik juga itu. Maksudnya ada package macam itu kan. Di tempat Anas itu begitu, Om. Siap package berapa orang kan, berapa hotel. Ya, itu kan? travel itu, Nas. Yang kamu bilang itu agent travel itu. Oh gitu ya? Di Indonesia juga ada, Nas. Ada kok, agent travel banyak sebenarnya. Cuman yang tadi Pak Bombom itu kan langsung yang ownernya yang kasih gitu. Owner itu. Mana nih penggugat? Aduh, ini mau bahas. Mana? Siapa Anda nak tanya soalan nih, Om? Ya bicara sudah ada Ginca itu. Gampang. Begini, Baginca, gini, ini tentang poligami juga kan. Gini, Om, ada Baginca. Anas membaca kan. Lanjut. Poligami itu kan dianggap zina kan di Kristen kan, gitu kan?
Betul kan? Lanjut aja, terus aja. Gitu kan, Bang Lanjut Ijal aja, kan? Nas. Anda mendengar Lanjut takut aja. berbeza pandangan. Gitu kan? Anda mendengar apa zina itu kan apa poligami itu kan berzina, enggak dibolehkan daripada permulaan manusia daripada Adam gitu kan. Begini. Anda ada bertanya kan, adakah Tuhan itu menggalakkan zina kepada Daud gitu? Gitu kan. Daud kan berpoligami kan. Malahan isteri tuan-tuannya itu kan diberikan kepada Daud gitu kan. Malahan Tuhan mengatakan ingin menambahkan lagi harta-harta dan isteri-isteri kepada Daud. Dulu Gitu kan? Anas. Ini ada di mana? Anas lupa. Di Samuel tak silap Anas. Anas. Di Anas. Ya, Om. Anas kan bertanya. Anas kan bertanya kan? Ya. Sekarang Anas bisa membedakan nggak Tuhan perintah atau Daud yang melakukan atau Abraham yang melakukan atau Salomo yang melakukan atau siapapun yang melakukan? Anas bisa bedakan di situ nggak? Kehendak manusia itu sendiri atau Tuhan yang menyuruh? Kalau memang Daud ada Tuhan menyuruh, kau tunjukkan sama saya ayatnya bahwa Tuhan mengizinkan Daud untuk kawin banyak. Silakan. Abraham kawin banyak, silakan. Tunjukkan ayatnya. Baru Iya, itu di coba kasih Samuel, dalil, Samuel berapa coba? Samuel berapa? Sekejap. 2 Samuel 12 ayat 8. Coba buka. 2 Samuel 12 ayat 8. Ingat kata-kata saya, jangan kau tarik ya. Ya, Om. Kehendak manusia dan perintah Tuhan gitu kan. Bedakan keduanya. Ya, oke. Yang ini? Yang ini? Okey, di layar. Okey, Anas bacakan. Ini Anas bertanya aja. Telah kuberikan ke rumah isi rumah tuanmu kepadamu dan isteri-isteri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Sebelum itu Anda bertanya, ini firman Tuhan kan, Om? Ya, sekarang kau sudah baca dari atas enggak? Kau baca dari apa? Arti apa dari atas? Kau sudah baca dari atas enggak? Nih, coba. Boleh. Silakan. Ini apa? Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal gitu. Oke, sekarang saya tanya kau, Daud ini yang suruh dia kawin banyak, Tuhan atau Daud? Daud, kehendak Daud mungkin. Sebab perintah. Makanya kau baca dari sini. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Ini ceritanya nih Nathan ya, Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud supaya memperingatkan Daud telah berbuat dosa. Nah ini, makanya di perumpamaan ini Daud dikasih tahu sama si Nathan, diperingatkan gitu loh. Si kaya mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa. Harus baca pelan-pelan, Anas. Jangan kau baca cuma ikut-ikut pertanyaan dari kau punya ustadz-ustadz yang tukang mempremi-premi. Nih. Iya, boleh. Selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipelihara, anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Nih. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin. Dia sudah kaya tapi dia pergi ambil anak dombanya si miskin. Dengar baik-baik ya. Dan memasaknya bagi orang-orang yang datang kepadanya itu. Nah, lalu Daud menjadi sangat marah. Paham nggak? Ini Daud marah karena tidak ada keadilan. Padahal sebenarnya disinggung tentang Daud ini. Nah, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan, ini Daud kan dia bersumpah nih, demi Tuhan yang hidup. Dimut dulu ya. Demi Tuhan ini nih, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Nah, padahal sebenarnya dia yang salah ini, Daud ditegur sebenarnya nih. Nah, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Nah, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Sudah paham sampai di sini, Anas? Anas?
Anas. Anas, suaramu tidak ada, Anas. Anas. Ya, Om, putus-putus ya, aduh. Ya, lanjut, Om. Kau dengar saya baca nggak? Nah ini. Dan anak domba It betina itu harus dibayar gantinya 4 kali karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan nih. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, aku yang mengurapi engkau menjadi raja Israel. Akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Tetapi kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Kuberikan isi tuanmu kepadamu. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Kau mengerti nggak arti ini? Kau nggak mengerti ya? Anas ya? Anas, aduh. Setan ini dikasih ya. Ini bertanya kok jawab. Ah udah. Oke, Om. Bermana di situ? Tes. Aduh, dengar suara Om. Kau bisa dengar saya bicara nggak, Anas? Halo, Om. Bisa nggak? Coba. Bisa nggak? 1, 2, 3. Coba. Kau bisa dengar nggak? Tes. Bisa dengar saya punya bahasa, bisa. Nah, itu tidak ada suara lagi kan hilang kan? Tes. Sudah Oke. kita dengar suaramu. Halo, Kau Om, bisa dengar dengar suara nggak? Nas. Oke, baik. Bang Bermana? Rene suaranya coba Bang Oke, Rene. sekarang dengar. Aduh. Sabar. Bang Rene. Resek. Abang Rene coba. Abang Rene. Halo. Ya, Bang Rene. Kenapa handsetnya bunyi begitu, Bang? Bang Rene. Halo. Ya, suaranya hilang. Halo. Ya, sudah bagus. Suara bagus. Sudah, suaranya. Ini pakai headset kan tidak, Bang? Belum mau pakai headset seperti DJ, Bang, sebentar. Oke, kalau kita Abang mute dulu ya. Ya. Abang mute dulu ya. Oke. Anas belum mengerti ayat ini, Anas? Belum. Yang Anas ngerti, Om. Bermakna Tuhan berfirman di sini kan? Gitu kan? Tuhan berfirman. Sabar lu. Tuhan berfirman dengar. Tuhan berfirman kepada Nathan, bukan kepada Daud. Nathan. Untuk menegur Daud. Nih, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Kau mengerti bahasa ini kan tidak ya dalam sini? Kau mengerti enggak? Kalau kau belum mengerti, kau baca lanjut ke ayat 9. Ngerti. Bermakna kau tidak mengerti. Kau bagaimana kau bilang kau mengerti? Dan kau bilang saja Tuhan bilang mau kawin banyak. Kalau kurang masih mau tambah banyak. Paham enggak? Yang kau ngerti itu Daud disuruh kawin lagi, kalau kurang Tuhan tambah. Itu kan pengertianmu kan? Itu nggak ngerti. Salah. Iya, betul. Ya itu salah kau diam dulu. Makanya kau sampai di sini kau nggak ngerti. Kau baca dulu di sini. Mengapa engkau menghina Tuhan? Kau lihat ini. Mengapa engkau ini siapa? Engkau ini siapa? Daud. Engkau ini siapa? Nah, makanya ayat 9 di sini, mengapa Daud, engkau menghina Tuhan? Nah, di sini mengapa? Ini Nathan yang bertanya, Anas. Ini Nathan. Nathan bertanya kepada Daud, kasih tahu sama Daud, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Kau paham gak? Daud ini jatuh dalam dosa, jadi bukan Tuhan yang perintahkan. Makanya Nathan disuruh Tuhan untuk tegur Daud. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Makanya keturunan Daud itu dibunuh, banyak yang dibunuh itu ikut perang karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ini tentang Daud mengambil Berseba. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan di atasmu dan datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan. Berarti Tuhan mengambil istri lagi. Kau bilang lagi Tuhan mau kawin istrinya Daud, begitu? Anas, coba kau terjemahkan ini coba. Kau tafsirkan ayat ini coba kira-kira bagaimana? Coba ayat 11 dulu. Anas, coba.
Coba, kau Okey, jelaskan sama saya ayat ini, coba. Coba kau baca ayat 11 dulu. ya okey. Beginilah firman Tuhan, bahawasanya malapetaka akan ya. Okey, okey, Coba. Ya, Apakah ya, Tuhan ya. bisa mengambil istri-istri Beginilah Daud? firman Tuhan, bahawasanya malapetaka Tuhan akan mau kawin dengan kutimpakan istrinya ke Daud? atasmu. Coba, berarti ayat ini kira-kira bagaimana? Berarti Tuhan mau kawin dengan istrinya Daud? Enggak. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya Bukan, kepada bukan. orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Apakah begitu menurutmu? Ini maksudnya begini Anas, yang tadi kau bilang di ayat sini, nih, ya kan? Yang tadi kau punya pertanyaan itu kan di sini. Istri Daud kepada dan memberi kepada orang lain begitu kan? Iya. Ya, maksudnya nih, telah kuberikan isi rumah Tuhan. Maksudnya itu apa yang diminta oleh Daud sudah diberikan. Kenapa kau mengambil orang hak yang tidak perlu kau mengambil? Makanya kau baca di sini. Keluarganya, dia punya anak sudah berbahagia, sudah dikasih kawin, istilahnya keluarganya itu sudah punya keturunannya sudah dijaga oleh Tuhan, maksudnya itu. Nah, mengapa yang kau menghina Tuhan di sini? Makanya baca ayat 9, jangan kau stop. Sebelum Anas bertanya, Anas baca juga ayatnya, jangan kau dengar para kadrun. Kadrun itu hanya comot-comot. Nah, kau baca terus sampai di sini. Nih, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Nih, sebab Daud ini. Sebab Daud telah melakukan secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu dengan di depan seluruh orang Israel secara terang-terangan. Nah, lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Ya kan? Ini tentang Daud dan Nathan berkata. Nathan disuruh Tuhan untuk menegur Daud karena Daud melakukan dosa. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, ini langsung Daud berkata ini. Nih, Daud minta ampun. Coba Nas, kau baca ini. Daud minta ampun. Coba. Baca. Ayat 13. Ya, Daud minta ampun. Ya, okey. Daud lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Nah, bermakna yang dimarahi, yang Tuhan marah ini disebabkan Daud mengambil Uria gitu kan? Ya, Barseba. Gitu kan, Bang Momen? Bersaba. Suami istri dari Betul, Uria Bang? itu, seorang Uria. Berseba, iya, ambil Berseba. Disebabkan Daud mengambil Uria kan? Iya, Berseba. Kalau kita kembali, tahu Berseba enggak? Berseba. Kalau kita kembali, paham. Kalau kita kembali kepada ayat 8, di situ siapa yang berbicara, Bang? Kalau tentang yang dimarahi Tuhan kepada Daud, Anas faham. Tentang Daud mengambil Uria gitu kan? Iya, okay. Ini kan begini. Kita kembali kepada kau ni goblok sekali. Ya, Anas. boleh. Kenapa otakmu? Anas, kenapa? Iya, Anas belajar. Anas belajar. Sudah, kalau kau mau mati saja sudah. Tadi saya sudah jelaskan. Nathan diperintah Tuhan mengingatkan Daud. Daud itu ditegur sama Tuhan. Betul. Anas, jangan kau berperang. Matilah kau dimakan cacing. Kau melanggar. Ya udah. Apa yang saya mau jelaskan 2 kali? Cukuplah saya sampai. Betul. Tidak paham terserah kau sudah. Iya. Bukan, bermakna yang difirmankan Tuhan di situ kepada Daud kan, gitu kan, di ayat 8 itu kan, yang Tuhan marah disebabkan Daud mengambil secara paksa bunuh suami Uria itu kan, itu yang Tuhan marah. Tapi kalau di ayat 8 itu Tuhan sudah memberikan segalanya, tapi kenapa Daud? Anak ini memang Nathan itu diperintah Tuhan, bukan Daud, firman Tuhan. Daud itu sudah dari dulu dibebaskan, diberikan kepercayaan, tapi jatuh dalam dosa. Nathan diperintah oleh Tuhan, Nabi Nathan pergi tegur Daud. Daud. Paham. Kita bukan berbicara tentang Nathan dan Daud. Kita berbicara di ayat 8 itu siapa yang berbicara? Tadi kan kau bilang Tuhan yang, sekarang katanya, kau tadi kan bilang Tuhan kan yang menyuruh kan. Nah sekarang saya baca, kau baca ayat 9. Coba kau baca ayat 9 dulu. Coba kau baca ayat itu. Sebentar. Ayat 9. Oke, ayat 9 dulu. Ini nih, kenapa ada bahasa ini? Boleh. Coba, mengapa engkau menghina Tuhan? Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Ya, siapa bicara ini? Siapa bicara ini? Setan. Nathan. Makanya dari sini Nathan kasih tahu. Telah kuberikan isi, kan Nathan bilang begini. Daud, Tuhan pernah berfirman, telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu. Coba, isi Tuanmu
Kepadamu ini apa? Ini apa arti isi rumah Tuhanmu ini apa kepadamu? Coba. Itu isi rumah Tuhan itu apa? Bermana Coba, ayo. harta tuannya ataupun dan istrinya harta tuannya bukan dan bukan istri begitu Anas. Kau jangan lari ke istri dulu. Isi tuan rumahmu itu apa maksudnya itu? Istri tuanmu kepadamu. isi rumah tuanmu bermaksud segala hamba-hamba Salah, itu yang saya bilang yang kalian Anas, itu yang salah Anas. Maksudnya telah kuberikan semua isi tuan rumahmu ini maksudnya begini. Maksudnya masalah kekuasaan, sudah diberikan semua kekuasaan. Dan istri-istri tuanmu itu bukan dalam pangkuanmu. Maksudnya begini, bukan Daud pergi ambil istri-istri tuanmu ke dalam pangkuan, bukan mengambil istri-istri. Tapi kekuasaan ini dia ambil, diberikan dia seluruh menguasai itu. Kerajaan Yehuda dia menguasai. Tentang kerajaan bukan tentang istri-istrinya dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya ia belum cukup juga akan kutambah lagi jadi istrinya. Anas bilang Tuhan berikan istri-istri banyak ya. Nah begini Anas. Karena ada seorang nabi salah menafsirkan ayat ini, makanya dia seorang nabi itu juga mau punya istri banyak sampai 21. Karena nabi ini salah baca kitab Mazmur. Anas. Iya, karena nabi itu berpikiran bahwa Tuhan izinkan kawin banyak. Makanya dia mau kawin sampai 21 ikut Daud. Daud istrinya banyak, dia juga mau lebih banyak. Contoh macam Salomo. Salah Anas, ayat ini bukan berpikir tentang istri, tentang kekuasaan, tentang kerajaan, keluarganya diberikan, dijaga. Mungkin bukan begitu. Cuma soalan Anas, Om, di sini Tuhan marah kepada Daud ni kenapa, Om? Kenapa Tuhan marah kepada Daud? Itu dia mengambil, dia melakukan kesalahan, dia berzina. Tadi Uria ayat ke-7 itu dari ayat 1 kan, makanya kau baca dari ayat pertama. Bermana Tuhan marah disebabkan Tuhan marah disebabkan Daud berzina dengan Uria kan, isteri orang yang dibunuhnya kan. Padahal Tuhan sudah memberikan Silakan silakan. Udah capek saya. Okeylah. Mungkin yang lain boleh menambahkan ini untuk audien juga. Boleh. Audien. Orang lain pintar Anas, kau saja yang enggak mengerti Anas. Kau jadi pura-pura bego. Mungkin yang lain boleh menambahkan ada penjelasannya lebih jelas kepada Anas dan di audien. Nanya penjelasan Pak Bom sudah jelas, orang sudah boleh menangkap nanya. Gitu. Iya, Anas, sikap kamu sama seperti sikapnya Fir'aun ketika Tuhan ingin melepaskan bangsa Israel. Iya. Jadi jangan sampai nanti Tuhan keraskan hatimu, Nas. Enggak, Anas hanya bertanya bang. Ini untuk pencerahan juga, edukasi juga. Orang boleh memahami bang penjelasan. So teliti soalan Anas, teliti jawapan daripada Pak Bom. Begitu aja. Pada Anas begitu. So jawapan Pak Bom sudah fix. Cuma ada yang ingin tambahkan. Anas tidak mau belajar untuk memeluk kebenaran. Sebentar Om Bom, suara Anas putus-putus ini. Anas tak mendengar secara. Anas turun dulu, nanti Anas naik balik Om Bom. Okey, kejap. Pak Bom, Pak Lidah Api, Pak Ginca, Pak Hati Penuh Kasih, Pak Rene, sekali lagi saya mau ucapkan salam Natal ya untuk kita semua ya. Ya, shalom, selamat Natal. Ya, selamat Natal Pendeta. Sehat-sehat ya di kampung masing-masing ya. Itu yang saya bilang ya, Anas kalau dijelaskan yang gampang-gampang aja sulit, apalagi yang susah ya. Yang karena memang hatinya Anas itu sengaja untuk melawan kan, sengaja untuk menghina. Dia udah sekian lama kan ada di channel Pak Bom, tapi masa nggak belajar kan begitu kan? Sudah dibilang itu surat apa? Firman Tuhan datang kepada Nathan untuk menegur. Tentang siapa itu kan tentang Berseba. Yang mana Uria, Daud mengambil Berseba, istri itu kan Berseba, dibunuh oleh itu. Daud mengambilkan Uria itu kan suaminya Berseba. Terus dia tanya lagi, kenapa Tuhan marah sama Daud? Padahal baru saja dijelaskan, tak? Saya udah jelaskan, saya ngapain ulang-ulang. Makanya mereka itu saya nggak pernah mau jelaskan sampai capek. Mau menangis. Sedangkan mereka saja percaya kok ada yang bunting 4 tahun, bingung aku. Tadi itu bisa udah kepelingat, ada otak sampai kawin 4 tahun ya. Bingung. Betul ya, kenapa mereka tidak berani untuk jujur tentang ilmu pengetahuan ya? Dunia kalau jujur banyak yang murtad Pak. Nah itu dia itu bahwa
dunia kedokteran kan mengatakan sperma itu tidak bisa tahan lebih dari beberapa menit di luar itu. Kan begitu? Bagaimana mungkin bisa 4 tahun? Ini memang menjadi pertanyaan besar dan tidak ada jawaban ilmu pengetahuan di situ. Mereka mengajak kita untuk menerima itu sebagai mukjizat, tapi nggak jelas gitu loh. Kalau memang dia sejak lahir dipilih dari dalam kandungan, harusnya kita sudah melihat dong kisahnya gitu ya. Kalau memang sejak lahir dia sudah dipilih dari dalam kandungan sehingga ada mukjizat 4 tahun dalam kandungan, berarti harusnya ada dong perkara-perkara ajaib gitu loh. Tapi ini pun tidak gitu loh. Tidak ada perkara-perkara ajaib yang menyertainya. Iya. Makanya saya heran ya, mereka sangat sulitnya sekali ya, tapi sampai penjelasan yang sangat sulit aja saya mengerti, apalagi yang gampang-gampang, yang gampang-gampang aja sulit, apalagi yang sulit ya, yang susah. Kayak tadi ini kan sulit di mereka kurang mengerti, kapal ada ayat ke-9 itu kan sudah dikasih tahu. Tuhan marah, Tuhan memperingatkan, tapi yang begitulah. Makasih Az. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Pak Bom dan teman-teman, dengar suara saya. Dengar. Itu kadang tuh pura-pura bodoh, Pak Bom. Jadi iya, memang. yang gitu ya benar. Banyak, Pak Bom. Mereka tidak mau mencari kebenaran. Ini yang menjadi akar masalahnya kan gitu. Mereka menutupi gitu loh. Si dulu yang sering masuk ke channel Pak Bom siapa itu Dani, si Pak Dani. Itu sudah lama hilang ya. Kemana dia Pak Dani? Ya kadang-kadang ada aja. Nah, dia pernah menantang saya untuk berbicara tentang mana ini kitab suci yang benar. Dia bilang alat ukurnya harus sesuai dengan fakta kebenaran. Ketika kita counter yang dia pegang, mana lebih besar, ikan paus atau laut? Bingung dia, nggak bisa menjawab. Mana lebih besar, bumi atau lautan? Itu pun bingung dia menjawab. Samalah seperti ini. Bagaimana manusia bisa hamil 4 tahun? Tidak ada kan? Belum pernah ada dan tidak pernah ada gitu loh. Iya, Pak Korpus kan makanya saya bilang kan. Harusnya kehamilan 4 tahun itu sudah masuk dalam buku The Guinness of Record kan gitu. Serbuk yang berkata dalam sejarah-sejarah kan begitu. Tapi ini tidak ada gitu. Ya kan? Sperma dari tulang belakang, sel telur dari tulang dada. Di mana itu secara kedokteran dibuktikan? Tidak pernah ada kan? Mana ini Anas nih hilang nih. Tapi ya memang itulah mereka. Sama dengan Zuma. Zuma juga kan bertakia saja. Entah dari mana dia bisa memunculkan pernyataan-pernyataannya yang tak berdasar itu. Cuma yang satunya siapa lagi yang pernah sekolah teologi di Leiden? Siapa itu? Kayak nama itu. Oh, kayak nama ya. Saya sampai 3 kali itu. Iya, telepon ya. Nggak ada. Saya samperin itu sampai saya bikin foto. Sekolah teologi ada 3. Satu di Leiden, satu di Den Haag, satu di Amsterdam. Pak Korpus malah saya ditawarin sama mereka. Bapak aja yang daftar. Ntar kita start bulan September. Gitu ya? Iya. Tapi saya dikasih nanti kalau mau sama si Nabi 26. Pak Usang. Ya udah nemuin dia 2 kali. Pak Rene ajak dulu saya ke Belanda dulu. Iya boleh lah tuh teman-teman ind.nl tulis Pak Korpus. Apa ditulis?
Iya, itu ada site-nya. Cara masuk ke Belanda. Pak Rene, jamin saya dulu biar saya bisa masuk dan tinggal di Belanda sana. Iya, paling saya bisa jamin cuma 3 bulan. Kalau lewat itu bisa kayak Pausang. Pausang kan larinya dulu ke Jerman. Eropa kan satu. Kalau Pak Korpus ke Belgia, dekat rumah saya juga, Belgia. Ya. Pak Bom ada dengar kabar kah? Teman-teman banyak ditangkap. Nggak usah bang, saya udah tahu bang. Apa aja ditangkap, sudah dibebaskan di Denda. Saya tahu. Iya. Saya dengar dari itu channelnya Rudi Sang Debaters. Oh, yang ditangkap baru di Denda itu ya? Iya. 200 juta lebih. Betul. Tahu di mana? Pak Rudi sampaikan ya? Dia tadi info dia bicarakan itu tadi di live-nya dia. Di live-nya? Saya lupa lah hari ini atau kemarin. Makanya begini bang, begini ya. Nanti abang besok Pak Korpus ada nomor WA-nya nggak ada? Coba tolong WA ke saya kah? Supaya nanti kita mau ini apa? Nanti teman-teman kita besok kita mau bahas yang ini. Saya udah bikin tentang ini ya. Nanti teman-teman tolong Pak Korpus tolong WA saya ya. Oke, siap. Sekarang saya mau kasih tahu apakah bisa saya angkat ini atau tidak. Saya udah siapkan tabel untuk besok. Ini tabelnya nih. Berapa nomor Pak Bom? 0821 0821 98 98 33 33 11 11 00. Oke. 0821 9833 1100. Iya. Oke. Lanjut Pak. Karena saya mau angkat besok judul temanya ini ya. Saya mau angkat ini. Nanti sebelum saya live, saya mau kompak, saya mau WA ke tempat Ginca bisakah? Saya nanti besok kontak Ginca boleh? Sebelum kita angkat ini. Apologet Kristen banyak yang akan mundur. Kenapa? Ini maksudnya. Ya? Saya udah bikin tabelnya bang. Saya udah baku diskusi sama Rudi Yones tadi. Nah itu dia. Kenapa demikian? Jadi kita sekarang apologet nggak bisa terlalu banyak. Nggak bisa terlalu banyak ya. Karena sekarang kita udah mulai apa ya? Kenapa umum banyak mundur umum? Umum. Kenapa banyak mundur? Bukan ini masalah intern di kami punya YouTube dulu. Itu nggak ada urusan Malaysia, urusin di Malaysia aja. Bukan Anas, bukan. Iya. Anas, kalau mundur bagaimana? Kalau banyak mundur bagaimana mau memberitakan kebenaran gitu kan? Anas. Ya Bang apa nih? Barene ya. Bang Ginca. Ya, silakan. Kenapa kau nggak masuk di negaramu sendiri, Anas? Nggak ada di Malaysia. Apa? Kristen. Nggak ada begini. Malaysia nggak ada. Nggak ada kayak begini, nggak ada. Ya lu ikutin Nabi 26 nah. Berani nggak? Enggak lah. Sebenarnya begini, Pak Bang Rene. Sebenarnya kalau pemerintah, kalau di tempat Anas ni kan, pemerintah mau tangkap, mudah sebenarnya. Akaun kita, email kita ni sebenarnya sudah terdaftar di kementerian. Kalau dia mau menangkap, mudah bagi dia untuk menangkap di mana tempat kita. Sudah bayar ke saya kah? Iya. Sebentar, itu yang apa? Indonesia. Lu tangkap Saya cari handphone saya dulu ya. Ginca. Iya. Ginca. Tim Ginca. Nah, bukan lah. Oh, Rene. Sebentar ada telepon dari Indonesia. Jadi begitu. Kenapa apologet banyak yang mau mundur? Kenapa? Karena satu, yang pertama ya Pak Korpus ya.
Karena kurang dukungan dari teman-teman, anak-anak Kristen juga sering kurang mendukung. Benar? Oh, kurang dukungan. Iya, kurang dukungan. Pertama. Iya betul. Dukungan pun penting juga sebenarnya. Dukungan daripada apa teman-teman Kristen kan, ketika sekarang banyak di TikTok, Bom. Di TikTok tu ada seorang malaikat maut, Bom. Kalau dia pergi ke TikTok, Bukan, semua begini orang Anas. Di TikTok itu saya malas masuk karena di TikTok itu semua orang bodoh bisa bicara. Karena tanpa dalil. Ini yang saya heran ini, Pak Korpus. Iya. Yang saya heran ini orang mau mengikuti kayak Zuma. Zuma itu kan mulut tanpa data, tanpa dalil. Jadi orang terpancing dia bawa ke TikTok, semua ikut ke TikTok. Hancur sudah. Karena di TikTok itu tanpa data, jadi orang semua tanpa data ya bicara sudah di TikTok, semua baku hantam. Ya sudah yang terpancing ya mereka-mereka ini. Iya. Karena di TikTok tidak bisa tunjukkan data, nggak bisa. Nggak bisa. Boleh tunjuk data tapi kena open cam gitu. Nak share screen tu. Bukan, nggak bisa di TikTok nggak bisa. Mau TikTok mau share data bagaimana? Nggak bisa. Kena open cam kalau di TikTok. Iya, open cam kamera data bagaimana di handphone ke handphone? Nggak bisa. Bu Uti pun di sana kan? Dia memberitakan iya, Bible tapi tidak bisa data secara file, tidak bisa. Hanya ngomong-ngomong saya nggak bisa. Oh, iya. Nggak bisa. TikTok itu bikin orang tapi jadi bodoh kayaknya macam di TikTok, Om, ada seorang malaikat maut, Om. Anas baru membaca ini, Om. Siapa? Dia itu pengikut ramai, Om. Tapi gimana sih nak cakap? Bang Zuma. Bang Zuma sekarang famous, Om. Sampai di tempat Anas, Om, di Malaysia ni kan. Di tempat Anas ni fans Zuma tu banyak, Om. Bang Zuma sudah sampai ke Malaysia, terkenal dia. Bang Zuma. Iya, itu kalau orang buta tuntun orang buta, kedua jadi bodoh dan tolol. Disuruh jilat kakinya, dia jilat kakinya. Iya kan? Karena orang-orang Kristen yang masuk juga orang Kristen juga yang masuk di TikTok tidak tanpa data, hanya berkuar-kuar saja ya percuma juga. Apa yang mau disampaikan data-data? Tapi Pak Omar, Anda melihat Omar yang diskusi room yang adil, room Pak Bom dengan kalau di TikTok tu room Ken, Bang Ken. Dia Kristen tapi dia adil gitu. Dia adil memberikan masa, memberikan orang berargumen gitu kan. Dia tak kira Kristen ke Muslim ke, kalau yang jenis tak ikut rule dia pasti akan tegur gitu kan. Sama dengan Pak Bom kan. Macam room Pak Bom ni kan diskusi baik gitu kan. Siapa yang mau diskusi datanglah di sini room Pak Bom gitu kan. Enggak ada keroyokan gitu kan. Sama macam di TikTok tu room Komalnya Ken, Bang Ken. Ni yang kalau ada di sini boleh pergi follow TikTok Bang Ken. Boleh diskusi sana, banyak mendapat ilmu gitu kan. Ilmu daripada Kristian, Islam gitu. Pada Anas begitu. Room itu sebenarnya bagus juga kan. Bagus kita mendengar gitu kan, macam room Pak Bom ni kan. Menjawab gitu kan. Tapi Pak Omar tadi belum selesai. Anas putus-putus. Sekarang sudah okey ni. Tentang ya udah kau tanya sebenarnya sama Ginca Bang Ginca. Bang Ginca sudah tidur. Siapa ni? Ginca udah tidur. Oh, mana? Masih awal tidur apa? Kau tanya Ginca. Bukan, Ginca udah tidur kan? Anas kan? Bang Ginca. Aduh, gimana Bang Ginca ni? Stiker Anas baru lihat satu ni, Bom. Mana yang lain ni? Mana sini pemberitaan firman Tuhan ini. Hargailah. Mana sih? Manusia, umat-umat Kristen. Ni Bang Korpus mana ni? Bang Barene. Mana ni Barene? Ni Bang apa ni? Bang ni Anis. Ni yang di atas apa ni? Bang Lidah Api. Aduh, gimana ni Bang Lidah Api ni? Tidur ke apa semua ni? Bang Cekik mana ni? Lama tak masuk ni. Aduh, Anas selalu pakai nama-nama yang lain supaya dia masuk. Kalau dia ada nama Anas, dia tak mau naik tu, Om. Lidah apa Cekik itu. Aduh. Cuba telefon dia, Om. Suruh naik.
Anas kalau Ah, Bang Didara ni, apa? Bang Cekik kangen Anas. Mau Oh, cerita-cerita Pak pasal Ultraman dengan Bang Cekik. Cekek, Pak Cekek. Bang Cekik. Yang Cekik adik dia kan? Oh, Abang dia Didara. ya, Anas kangen nggak tu. usah. Pak Cekek sudah nggak mau, soalnya dia anggap kau bodoh jadi nggak usah. Seronok tu bicara dengan Bang hari tu Bang Pak Om, Anas bicara dia pasal Ultraman sampai pagi Om. Seronok diskusi dengan Bang Cekik tu. Anas, Bang adik. kamu percaya kalau ada ustadz bilang kamu Ya. bilang kalian Abraham itu Islam. Apa sih arti Islam itu apakah Islam? Islam. Oh, Arti Islam itu tu apa sih? platform, platform. Islam tu sebenarnya asal kata dia nama dia salam, selamat gitu. Islam itu. Selain daripada sebuah agama, Muslim tahu tak Muslim apa? Muslim tu Enggak, bukan Muslim yang saya berserah diri. tanya. Islam. Soalnya ada ustadz di sini Islam bilang tu Abraham itu iya. Islam. Daud Islam. Salomo Islam. Islam itu artinya apa sih? Iya. Islam tu kalau kata istilah dia sebuah agama gitu. Cuma kalau secara etimologi itu bermaksud panduan hidup gitu. Panduan hidup kita apa? Ke arah keselamatan kan. Islam tu arti kata dia selamat gitu sebenarnya. Pak Bomom jangan mengatakan Islam tu agama saja jangan. Seperti dia platform gitu. Syariat Iya, gitu. Islam itu kan agama juga kan? Agama kan? Betul agama Islam. Pengikut agama Islam itu kan pengikut Nabi Muhammad kan? Secara istilah begitulah Bom. Gitu. Iya, maksudnya kalau mau jadi agama Islam itu kan seorang Islam itu kan harus bersyahadat. La ilaha illallah ya kan? Iya. Muhammad pada Rasulullah kan gitu kan? Menjadi seorang Islam itu kan harus bersyahadat. Mengatakan syahadat kan? Iya, buat masa Nabi Muhammad gitu. Iya, buat zaman Nabi makanya Muhammad saya mau gitu. tanya, tuh pada waktu Raja Daud bersyahadat bagaimana caranya? Musa bersyahadat bagaimana jadi seorang Islam? Coba Anas jelaskan. Kalau zaman Nabi Musa lah dia punya Nabi. Nabi Musa itu utusan dia. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Musa ini utusan gitu. Haji Ustadz Haikal kan bilang anak-anaknya Israel itu kan 12 suku itu kan Islam. Nabi Musa Islam. Nabi-nabi sebelumnya juga Islam. Nah, pertanyaan saya, mereka ini sudah bersyahadat di mana? Orang-orang Israel ini, mereka kan agama Islam. Kalau syahadat itu di zaman Nabi Muhammad, Omong. Kalau zaman umat. Sebenarnya gini, Omong. Kalau Islam tu... Nah, kata Islam itu apa? Saya nggak ngerti. Islam itu apa? Nah, selamat. Arti kata dia selamat. Asal kata dia salam mim gitu. Iya, oke. Shalom. Kalau di Bible... nggak usah kata salam lah. Maksudnya gini, Anak. Saya mau tanya dulu Islam. Iya. Kalau begitu, Nabi Ibrahim, Raja Daud itu agamanya Islam ya? Belum ada agama Yahudi ya? Yahudi itu agama, Om? Enggak, maksudnya sebelum orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi yang ada di Yahudi itu agamanya Islam semua ya? Iya, itu menurut pemahaman hanya. Kalau menurut Islam, menurut Al-Quran. Nah, kalau Islam itu kan harus, kalau menjadi seorang Islam itu kan harus bersyahadat. Kemudian bersyahadat harus naik haji. Ya kan Islam itu kan harus naik haji. Pertanyaan saya, Abraham membuat Ka'bah. Nggak tahu loh. Yang buat Ka'bah itu siapa? Ibrahim kan? Ibrahim kan? Nah, sekarang harus mengelilingi Ka'bah itu Ibrahim bikin tahun 1975 menurut Haji Haikal, Ustadz Haikal. Nah, sekarang jelaskan duluan Ibrahim daripada Musa. Nah, pertanyaan saya, Musa sudah Islam. Apakah Musa pernah mengelilingi Ka'bah? Ka'bah kan sudah ada zamannya Ibrahim, betul nggak? Ibrahim yang bangun kan? Berarti Ka'bah sudah ada zaman sebelumnya. Pertanyaan saya, Anas, Musa itu mengelilingi Ka'bah buatan Ibrahim tuh sudah pernah nggak Ibrahim itu Musa mengelilingi Ka'bah itu supaya dia jadi haji Musa? Nggak pernah tercatat, Om. Nggak pernah Anas membaca juga itu. Kalau menurut sejarah. Cuma iya, kalau menurut secara logika, Ibrahim itu kan yang mendirikan Ka'bah menurut Anas, ya kan?
Betul nggak? Iya. Menurut agamanya Anas itu kan Ibrahim yang mendirikan Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Ibrahim, ya kan? Iya. Nah, ini Ibrahim dengan Musa kan tidak terlalu beda jauh, cuma beda 1000 tahun kan? Nah, sekarang Musa jelas otomatis Musa pernah pergi ke Ka'bahnya Ibrahim. Musa, Yosua, kemudian Daud, nabi-nabi sebelumnya, Zulkarnain, Suaib, siapa lagi itu? Mereka sudah pernah pergi ke Ka'bah. Apa benar begitu sehingga mereka menjadi seorang Muslim? Kalau memang benar ya sudah, besok saya ikut Anas bersahadat. Udah, gitu aja. Iya. Biar saya dipanggil seorang Islam. Bukan, maksudnya begini, perlu kita memahami dulu apa erti Muslim, apa erti Islam gitu, Om. Bukan Muslim, gitu. saya tanya Islam. Karena Indonesia ini mayoritas Islam. Iya. Islam tu tak lari daripada Muslim, Om. Gitu. Islam tu hanya, masuk Islam tu selamat, penyerahan diri begitu. Penyerahan diri, gitu. Kalau menurut Islam, pemahaman dia daripada Adam tu, Islam semuanya, sampai ke bawah gitu, sampai ke manusia akhir gitu. Fitrah dia Islam gitu. Cuma berbagai-bagai agama ni kan bermaksud gitu. Nabi Adam Islam atau Muslim? Pertanyaan saya yang Islam simple, kalau sudah Islam automatik Muslim gitu. Tinggi Adam berapa? 60 hasta. Iya, itu menurut hadis. Apa dulu yang dikorbankan? Kambingnya juga 27 meter? Sapi juga 27 meter? Maybe. Bukan. Yang kalau Tuhan mengkehendaki mana? Makanya binatang itu punah. Sebentar. Anak ingin jelaskan kepada Pak Bomo. Kalau mungkin ini tentang Islam dan Muslim gitu kan. Pak Bomo mengatakan kenapa ada ustaz mengatakan Nabi Ibrahim itu Islam gitu kan. Niveau saya akan merendahkan diri sekali nih anak. Pikir baik-baik. Apa tuh, tentang apa? Ya tentang Nabi Adam. Saya itu kasihan siapa? Penjahitnya anak. Jahit bajunya gimana? 27 meter. Nabi Adam keluar ada itu. Udah ada pakaian. Baju gitu. Kalau lu masih kan maksudnya kan kita tak tahu kan kehidupan zaman itu kan. Cuma begini Bang Rene. Kalau yang Subi, lu wig-wignya gimana? Sama geger lu. Sama gimana? Belalai lu mau dipotong. Apa tuh tentang apa? Gimana lu caranya wig-wig? Wig maksudnya? Iya, lu tidur. Cara mereka loh Bang Rene. Itu kan kalau itu kan menurut hadis tinggi Adam dan Hawa kan bagaimana kan. Kalau kehidupan binatang ketika itu kita tak tahu kan. Kita pun tak hidup di zaman itu kan. Kalau menurut ada makhluk yang besar, makhluk raksasa yang besar kan, itu kan ada diceritakan. Gitu kan. Cuma kita tak tahu ketika zaman itu berapa ukuran manusia gitu kan. Anas abad ke-7 tahu-tahu ada lagi pencipta, berarti dunia pernah ke kiamat. Dunia pernah kiamat maksudnya? Iya, abad ke-7 keluar-keluar, ya ada lagi diciptakan, ada kapal lewat bawa bahan sembako. Dari mana besi-besinya Anas? Kaptennya itu siapa? Oh, enggak lah. Cuma kan penceritaan daripada Allah kan. Kalau Nabi Muhammad dan Al-Quran itu hadir meluruskan begitu apa ajaran yang sudah banyak kan. Bang Rene percaya tak di dunia ini, di bumi ini banyak sangat agama kan, religion kan, berbagai-bagai fahaman gitu kan. So Al-Quran itu yang terakhir Bang Rene, yang hadir untuk Al-Quran. Nabi Muhammad bukan memesongkan ajaran, dia meneruskan ajaran para nabi gitu. Itu perlu difahami dulu. 124.000 nabi di kamu, ya. Nabi Idris itu siapa tuh? Seorang nabi yang diutus. Enggak ada ceritanya Anas. Musa di kamu disambar petir. Gimana itu? Iya, itu kan hanya penceritaan gitu kan. Allah menceritakan apa yang berlaku gitu. Karena dia nggak pakai penangkal petir, Anas. Iyalah.
Itu masuk Anas, sesuatu tu kan Nabi Masuk Muhammad akal, yang Anas. terakhir Kalau udah gitu. dari Musa udah disambar petir, itu game over, Anas, nggak ada cerita lagi. Saya mau tanya itu Iya. bagaimana itu membebaskan dari mana? Dari Mesir itu. Oh, perbudakan gitu. Satu, ayo keluar. Ini aman, penjaganya nggak ada. Satu-satu keluar. Nggak bisa kan? Lu jelasin tuh. Iya bang. Iya, itu kan ada di Al-Quran. Nabi Musa Mana diperintahkan ada, Allah nggak untuk ada, menduduki suatu tempat itu sebelum Allah memerintahkan untuk Allahmu keluar. juga nggak tahu geografi, Anas. Yang di kutub utara sama selatan kalau lagi puasa gimana? 6 bulan gelap, 6 bulan terang. Gimana mau puasa itu? Itu aja nggak tahu. Itu kan Anas sudah jelaskan bagaimana cara berpuasa di tempat yang siangnya panjang, itu kan. Negara yang terdekat. Kutub utara memang dekat itu. Negara yang terdekat ataupun tempat mengikut waktu Mekah gitu. Belajar dulu, Anas. Gitu kan. Sebenarnya begitu mudah nak memahami teman-teman, Islam ini gitu. ada ini bagian saya sebentar ya, ntar kembali saya. Oh iya oke. Oke, selamat pagi Pak Anhedonia. Pagi, shalom, selamat Natal. Shalom, selamat Natal. Mau tanya ini Pak Anies. Pak Anies, boleh ditanya nggak? Oh iya bang. Selamat pagi bang. Ini Pak Anies percaya nggak nabinya pernah kena sihir? Iya bang, ada tertulis itu di hadis ya? tak silap Anas itu. Ya. Terus kalau yang ayat-ayat setan gimana? Percaya nggak? Dibisikin itu. Ayat-ayat setan. Enggak lah, kalau ayat setan tu pasti ada. Cuma akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu bang. Diralat kan sama Allah kan? Dibatalkan itu yang. Pasti Allah melindungi ayat-ayatnya. Ya berarti pernah kan? Nah, terus kalau di itu surah 15 ayat 42 itu? Iya, pernah. Artinya apa? Apa tuh? 15:42 saya bacakan ya. Iya, boleh. Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya kamu, iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Nah, bagaimana nabimu itu kok bisa dikuasai oleh roh yang sihir kan, roh jahat kan? Iya, bermana dicobai oleh iblis gitu kan. Bermana kalau abang membaca ayat itu, iblis setan itu berjaya tak bang? Iya. Berjaya tak merasuki Nabi Muhammad? Iya, berarti berjaya tak dia? Berkuasa, iya. Oh enggak, maksudnya kan Allah membantu Nabi Muhammad kan, sehingga ayat-ayat setan itu tidak berjaya menguasai, menghilangkan ingatan Nabi Muhammad SAW gitu kan? Enggak, yang di hadis dia disihir itu bagaimana? Hadis disihir, itu kan ujian daripada Allah. Nabi Muhammad sebagai manusia biasa pasti ada ujian dia kan. So pada Anas itu enggak ada masalah. Berarti kan dia sudah maksudnya itulah tersihir. Artinya dia sudah berhasil dikuasai oleh iblis, walaupun ya mungkin itu betul. Nah, itu jadi penyebab turunnya ayat. Sesungguhnya kamu iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Nah, bagaimana menjelaskan? Maksudnya itu hanya penyakit kan, penyakit. Kalau menurut ahli ulama itu, menurut Ibnu Qayyim Al-Aini,
bukan penyakit Pak lupus Anies dan sebagainya, itu penyakit daripada segala penyakit itu. So dihadiskan. sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad itu pastilah mempunyai penyakit kan gitu kan. Sebagai manusia biasa. So itu antara sebab-sebab turunnya surah surah An-Nas, tak silap Anas. An-Nas. Gitu. Nah, yang disihir itu loh Pak Anies. Kalau yang An-Nas kalau kita nggak mau ya oke. Yang dia disihir kan akhirnya dicari kan ditemukan ada rambutnya itu. Rambutnya nah, itu artinya kan dia tersihir, berhasil disihir sama musuhnya gitu. Iya. Enggak, itu hanya pendapat ulama tentang kata disihir kan. Tapi kalau abang membaca penjelasan ulama, jumhur ulama tu mengatakan itu hanya penyakit daripada segala penyakit gitu. So kalau abang membaca suatu hadis, abang tak boleh membuat kesimpulan gitu kan. Pasti ada syarah hadis gitu. Pendapat ulama-ulama dan sebagainya kan. Merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, setiap Nabi itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. So kalau abang tak percaya Nabi disihir pun pada Anas, masalah di situ. Pendapat Ibnu Qayyim ataupun Ibnu Hajar Al-Hatami gitu kan. So abang boleh membaca di kitab-kitab mereka lah tentang. Kalau saya lebih percaya sih hadisnya. Kalau itu tafsir kan pendapat orang untuk artinya menutupi kelemahannya Nabi Pak Anies gitu. Oh, kalau ingin menutupi hadis itu mungkin tidak ada bang. Kalau ingin menutupi lah daripada awal, Imam Bukhari dan Muslim pasti tidak mengeluarkan hadis itu. Itu aja kalau ingin menutupi maksudnya. Karena gini Pak Anies, jadi itu kan hadis duluan ada, baru tafsir komen dari ulama-ulama kemudian. Nah jadi mungkin awalnya tidak disadari bahwa itu akan menjadi suatu hal yang memalukan atau apa istilahnya. Nah, terus yang kedua, masalah menutupi kan kita lihat sekarang terjemahan Quran sendiri banyak yang tidak sesuai dengan bahasa aslinya. Nah, misalnya banyak dalam tanda kurung, ya kan? Banyak juga yang kalau kita lihat Indonesia dengan bahasa Inggris, dengan bahasa aslinya ada perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok begitu. Jadi itu kalau menurut saya itu usaha untuk nutupin begitu. Karena sama juga, bukan hanya hadis itu ya, banyak hadis lain mengenai misalnya ayat persusuan. Nah itu kan juga jadi apa? Menjadi perdebatan hingga saat ini. Karena waktu itu, zaman itu mungkin menyusui orang dewasa itu di zaman Nabi Muhammad itu mungkin tidak terlalu masalah. Karena itu tidak terlalu menjadi persoalan begitu. Tapi kalau sudah sampai di zaman modern sekarang, itu sangat tidak bisa diterima begitu loh. Sama dengan menikahi anak usia kecil. Itu zaman dulu mungkin ya masih banyak yang melakukannya. Tapi kalau sampai di zaman sekarang itu kan tidak sesuai lagi. Jadi waktu itu mungkin tidak, kalau mereka tahu akan begitu mungkin ya dihapus gitu hadis-hadis yang
yang akan menjadi persoalan begitu. Menurut saya. Iya, betul. Bermakna kalau Islam ni bang, yang pertama dia berpandu kepada Al-Quran. Al-Quran itu pasti, itu mutawatir. Mutawatir itu bermaksud sahih, memang terlalu sahih. Gitu kan? Al-Quran itu yang pertama. Yang kedua hadis sahih. Hadis ini kalau sesuatu itu bertentangan dengan Al-Quran, itu pasti ditolak, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sesuatu hadis, abang tidak boleh membaca sesuatu hadis. Kalau kami di Islam ni ada ulama hadis, gitu. Ulama hadis inilah yang merawi hadis, memerhatikan hadis, dan ada syarah-syarah dia. Betul kata abang tadi tentang pergerakan zaman, ataupun contohnya tentang kalau tentang penyusuan orang dewasa, itu memang ada syarah hadis lah tentang itu. Sebab itu ada perbezaan hadis. Satu dikatakan dia makan kambing, satu dikatakan dia makan rayap, gitu kan. So sudah ada pertentangan di situ. So ulama menggariskan suatu panduan di situ, bagaimana disyarah di situ kan. Berkenaan pasti ayat Al-Quran ni dihafal oleh para sahabat. Benar-benar ramai yang menghafal, masakan para sahabat tidak suatu pun menyebut tentang ayat itu. Masakan hanya Aisyah radhiyallahu anhu yang menghafal itu. So hadis itu pasti ditolak tentang penyusuan orang dewasa masa. Padahal Al-Quran menjelaskan persusuan itu di bawah umur 2 tahun, gitu kan. Enggak ada tentang penyusuan orang dewasa, dan ulama ada menggariskan panduan penyusuan itu khusus untuk salim, gitu kan. Keistimewaan yang diberikan oleh Nabi. Itu abang bacalah tentang itu. Yang kedua tentang yang itu nanti abang baca banyak tu ulama tu menggariskan panduan. Tapi sebentar bang, Anas menjelaskan, nanti melebar ke mana-mana. Yang kedua tentang menikahi anak kecil, gitu kan. Ini pun penting, ini banyak diperbahaskan kan. Itu maksud dia. Itu maksud dia apa? Bukan bermaksud ketika itu enggak boleh, boleh zaman ini enggak boleh, enggak ada. Itu Anas cari di mana kitab suci yang mengatakan had umur perkahwinan, gitu kan. Kita tak boleh asumsi tentang ni. Kita kalau berkenaan berbicara tentang firman Tuhan, pasti kena ada dalil dia. Tak boleh asumsi, gitu kan. Tentang anak kecil memang dulu dibolehkan, gitu kan. Zaman dulu, di mana zaman dulu yang enggak ada menikahi anak kecil, enggak ada kan. Atas faktor-faktor keselamatan, atas faktor-faktor peperangan, anak yatim dan sebagainya. Sama juga dengan zaman sekarang. Zaman sekarang boleh tak menikahi anak kecil? Boleh menurut agama. Cuma hukum-hukum negara yang menentukan. Gitu kan? Al-Quran pun menggariskan ikuti ulil amri ataupun pemerintah, gitu kan. Kalau negara tidak membenarkan, pasti ada faktor-faktor yang tidak membenarkan. Sebab apa? Mungkin zaman dulu, anak-anak dulu dalam faktor keselamatan. Kalau zaman sekarang, anak-anak di Malaysia contoh umur had perkahwinan umur 17 tahun, gitu kan. Sebab apa? Sebab anak-anak masih menjalani persekolahan, sekolah kuliah, gitu kan, belum habis. Boleh tak di Malaysia ni menikahi anak kecil di bawah umur? Boleh, tapi dengan kelulusan pemerintah, gitu. Ya bang, ya bang. Oke, sudah Anas. Berkenaan dengan anak-anak ini, ada nggak negara Islam yang mensahkan perkawinan di bawah umur, mengawini anak-anak? Ada bang, ada. Di tempat Anas di Malaysia boleh bang. Malaysia tapi boleh. Dengan kelulusan Lulus dari pemerintah, mana? hakim. Atau Lulus dari mana? Hakim. Oh, hakim harus mengizinkan. Iya betul. Syaratnya apa? Hakim harus perlu ada permohonan dia. Syarat-syarat dia cukup anak 9 tahun boleh? Anak 6 tahun boleh? 6 tahun atau 9 tahun? Boleh bang, kalau menurut Islam tu boleh. Cuma saat pergaulan itu ada syarah dia, gitu. Perbahasan bukan. dia. Di Malaysia sendiri, Malaysia boleh? Boleh bang, perlu ada permohonan. Kalau diluluskan oleh hakim, enggak ada masalah. Wali dia, bapa dia. Ada yang sudah melakukan. Ada bang. Di Malaysia. Oh, kalau 6 tahun Anas belum membaca lagi bang. Tapi kalau di bawah umur itu ada bang. Di bawah umur 17 gitu. Oh 17, sudah belasan tahun ya. Iya. Berarti bukan 6 tahun atau 9 tahun ya, berarti dia sudah belasan kan? Enggak, belum pernah Anas
mendengar kalau di Malaysia ni umur 6 tahun, 5 tahun belum lagi. Belum pernah ya. Jadi yang Anas pernah dengar itu minimal usia berapa dia? 10, 9 pun ada. 9. Itu sudah boleh sudah boleh ditiduri. Ikut kepada kemampuan dia bang, perempuan itu. Kalau di Islam ni akil balik begitu. Sudah apa? Haid begitu perempuan. Umur 9 tahun sudah haid boleh ditiduri. Iya. Oke. Kalau Negara di Islam ya. talak 4 itu Iya. yang belum haid juga bisa kok. Oh Itu ya, ada itu penelitian. betul. Itu ada syarah ulama yang membolehkan. Cuma itu bergantung kepada situasi perempuan itu. Masakan seorang wali itu membenarkan anak dia kan, itu bergantung kepada wali menyerahkan. Nikah boleh, ketika bayi pun boleh dinikahkan sebenarnya dengan ada akad yang sah gitu kan. Sebab Bayi? tu dalam Islam Bayi, Seth. Iya. Iya. Bayi Itu menikah yang tak dengan difaham. siapa? Bayi menikah Itu dengan yang tak- siapa? Itu yang tak difahami kan. Bermakna perlu dibedakan nikah ataupun akad ijab kabul itu. Ha? Ijab kabul dengan waktu pergaulan, itu bedakan dulu. Kalau dalam Islam ni ketika bayi pun boleh dinikahkan. Maksudnya sah menjadi seorang isteri, tapi hak waktu pergaulan tu enggak dibenarkan oleh syarak gitu kan. So contohnya itu sebab dalam Islam bab-bab perkahwinan enggak boleh dibawa main gitu kan. 3 perkara yang tak boleh dibawa main dalam Islam: pernikahan, penceraian dan akad jual beli gitu. Tak silap Anas. Perceraian nggak boleh. Perceraian nggak boleh. Boleh. Tapi banyak itu yang kawin cerai. Banyak itu yang kawin cerai. Kenapa? Banyak Oh, iya, kawin betul. cerai. Betul. Itu kan dibolehkan. Dibolehkan kahwin dan cerai. Kalau Tadi ada Anas seorang bilang isteri, tidak boleh. kalau Tadi ada Anas orang bilang isteri. Gimana? Tadi Anas bilang tidak boleh. Tidak boleh Yang- apa bang? Tidak boleh cerai. Tidak boleh bercerai. Di mana Anas bilang tidak boleh bercerai? Tadi kan Anas bilang bahwa ada 3 hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Tidak boleh dibawa main bang. Tidak boleh dibawa main. Perkataan kita, lafaz kita. Oke. Itu tidak boleh dibawa main. Faham tak maksud Anas? Ini Anas berbicara tentang kahwin cerai pun, Anas kena berhati-hati juga ini sebab Anas sudah bernikah gitu kan. So kita tidak boleh membawa main sesuatu sebab ini sesuatu yang sensitif. Bab kahwin cerai itu tidak boleh dibuat main. Dengan lafaz pun kita boleh, walau dalam keadaan marah sekalipun, itu tidak boleh dalam Islam. Begitu sensitifnya gitu kan. Perlu berhati-hati dalam perkataan bab nikah dan cerai gitu. Bukan maksud tak boleh bercerai. So Islam ni banyak solusi dia bang. Menjaga hak asasi lelaki dan perempuan gitu. Tapi Kalau di istri boleh tempat abang gimana bang? tapi gimana? istri kok boleh dipukul, hak asasi istri itu bagaimana dong? Kalau boleh dipukul. Iya. Kalau tentang boleh dipukul itu ada syarah dia. Bukan bermakna memukul sehingga mati lebam-lebam. So ayat Al-Quran tu perlu difahami juga bang. Di situ kan ada tertulis 3 tahap di situ. Pertama, nasihat. Gitu kan. Kedua, asingkan tempat tidur. Ketiga, barulah boleh dipukul. Kalau ditakutin ataupun dikhawatirin nusyus gitu. Tapi bukan suka-suka pukul bang. Itu ada tahap-tahap dia bagaimana cara pukulan gitu kan. Contoh bagaimana kita memukul anak gitu kan untuk memberi pelajaran gitu kan di situ. So Islam tu begitu indahnya Islam, banyak dia punya yang perlu kita ikuti gitu. So dalam penjagaan wanita, kemuliaan wanita, sebenarnya Islam ni meninggikan darjat wanita. Gitu kan. Tak ada
wanita Islam ni direndahkan gitu. Anas, boleh saya cerita dulu, Anas? Ya boleh, baru ni. Apa tu? Apa? Kolega dari anak saya baru datang. Dia ke bengkel Turki. Ya. Dia bilang bearing harus diganti, brake pads harus diganti, disc brake harus diganti. Saya lihat barusan ini. Jangan. Kenapa? Kenapa itu Turki juga Muslim menipu, Anas? Kenapa? Cari duitnya itu menipu. Saya udah lihat sendiri, Anas. Saya ahlinya dalam otomotif. Saya bilang jangan. Sampai panik dia. Harganya itu berapa semua? Sampai 700 euro, Anas. Tak paham mana? Tentang apa ni? Bang ni? Mobil, tentang mobil, tapi di bengkel-bengkel orang Turki. Ya. Orang Turki juga punya bengkel di Belanda. Maroko juga punya kafe, punya boleh semua di sini. Tapi jangan caranya menipu, Anas. Itu saya bisa marah, Anas. Oh iyalah, jangan berbohong lah. Mana sih? Iya, caranya begitu di hadis kalian tuh boleh menipu atau di Qurannya. Benar nggak? Nggak ada lah. Saya lihat itu cuma harus diganti brake pad-nya, Anas. 67 euro. Gimana dia harus bayar 700 euro? Beda, Anas. Iya lah, dalam pernikahan nggak boleh menipu lah dalam. Apalagi pelanggan, ya kan? Iya, pelanggan sampai dia panik. Nanti saya pamitkan sebentar. Saya lihat biar di tempat gelap. Saya bisa juga try mobil, karena saya udah pengalaman. Bearing nggak apa-apa, dibilang rusak. Disc brake-nya nggak apa-apa, dibilang rusak. Aus. Yang habis itu cuma brake pad-nya depan. Udah, itu harganya antara 45 sampai 67 euro. Bukan sampai 700 euro. Beda. Iya, itu masalah. Jangan menipu lah dalam perniagaan. Iya, itu kaum lu. Jangan berbohong. Kaum kamu itu. Bermakna dia Menarik tidak ya. mengikuti Menarik. perintah Al-Quran. Menarik gitu, yang Anas ngomong semuanya baik yang Anas ngomong, tapi sayangnya bohong. Selalu negatif dibikin baik. Sayang. Oh, enggak lah. Semua yang Anas Islam ngomong tu itu agama baik. yang indah sebenarnya. Tapi sayang, Islam tu cukup sayang komplit semua bohong. gitu. Kalau kita betul-betul mempelajari, yang memahami pasti. Ketika Anas bilang komplit, Anas terlalu memaksa. Sementara enggak betul. Kalau orang yang betul-betul mempelajari tanpa niat sakit hati, dengki, marah, insya-Allah dia akan dapat hidayah gitu. Anas, saya dulu pernah mau ikut kenyataannya, Anas. Ketemu Nas. Iya. Tidak ada komplit. Ayo. Kita coba lihat kenyataan. Sekarang Afghanistan udah dikuasai oleh Taliban, bukan lagi pemerintahan Afghanistan, tapi udah dikuasai Taliban. Menariknya di situ Islamnya justru meninggalkan Taliban, nggak mau dipimpin oleh Taliban, ketakutan oleh Taliban. Itu loh. Kalau kamu bilang Islam mengangkat derajat wanita, di sana nggak terjadi demikian. Anas, maksudnya yang kamu bilang semuanya baik, tapi sayang semuanya bohong. Jadi percuma kamu ngomong kayak gitu, semuanya bohong. Bohong. Islam baik. Abang suka tak, Bang? Abang di Taliban sana meninggalkan Taliban. Abang suka makan babi tak, Bang? Abang suka makan babi tak? Kalau di tempat abang tidak dibenarkan makan babi. Ini benar-benar contoh. Okeylah, bukan. Anas, kalau abang suka tak minum mabuk-mabuk, abang suka mabuk-mabuk tak? Kalau di Afghanistan Taliban tidak membenarkan mabuk, itu yang mereka lari gitu kan. Semua statement yang Anas bilang itu semua palsu, bohong. Bukan, maksudnya kalau abang suka mabuk, tak layak hidup di Afghanistan sebab Afghanistan tidak membenarkan mabuk-mabuk. Itu sebab abang kena lari, Bang. Ini nggak ada hubungannya. Nggak boleh hidup di sana, Bang. Ini nggak ada hubungannya dengan di Taliban tu nggak boleh berzina, ataupun di Afghanistan nggak boleh berzina. Kalau abang suka berzina, abang kena pindah daripada Afghanistan. Kena lari duduk di negara lain-lain dengan gitu. Makan babi, nggak ada hubungannya dengan minuman keras. Contoh, kalau abang ingin makan babi, abang ingin hidup
Abang Sabar, ingin sabar, hidup Anas, mewah-mewah, sabar, abang Anas. ingin Ayo, dengar berzina, dulu. abang nggak boleh lah Anas, hidup di coba dengar Afghanistan, dulu. abang kena Ayo, keluar Anas. lari. Ayo, Anas Anas coba biasa kembali liar dulu, gitu. Anas. Nyambung Nas. Ya, Nas. Anas. Anas, jangan Di lari-lari Afghanistan lu. Iya. sana, Anas. Lu Ya, dengerin. Bukan, maksud di Anas, Afghanistan maksud Anas sana, begitu kan? pendidikan Kalau abang wanita, suka berzina, abang pendidikan suka wanita minum-minum itu arak, dilarang, so abang Anas. tak boleh lah Jadi hidup di wanita Afghanistan, bang. itu Kena lari hanya keluar boleh sekolah gitu. sampai SD saja, Anas. Itu loh. Bukan ngomong tentang minuman keras, bukan ngomong tentang makan babi, Anas. dibodohin. Itu loh. Anas pernah dengar kabar tentang Malala nggak, Nas? Iya. Iya. Dengar Nggak ada sedikit pada Anas, tentang sedikit. makan babi, Please, Anas. please. Nggak ada Begini. tentang minuman Malala. keras, Anas. Begini Ini maksud dia, tentang kalau pendidikan, Anas. kalau ada Anas. sebentar begini. Kalau di Afghanistan, kalau dulunya dia suka makan babi, minum arak, berzina, Nyambung. sekarang pemerintahan Nyambung, Taliban tidak membenarkan itu. Nggak So nyambung, mereka Anas. perlu lari Nggak keluar nyambung. daripada Afghanistan. Anas, Gitu kan. contoh-contoh Gimana enggak itu nyambung pula? Anas, kita itu bicara fakta, Nas. Kamu So kalau hendak ngajak kita berzina menghayal tidak gitu. boleh di Afghanistan gitu. Nas, Gimana Kamu itu sih? ngajak kita bicara Simple menghayal, analogi Anda. berandai-andai. Sementara yang lidah api sampaikan itu bicara fakta. Gimana pula? Iya, jadi Kalau Anas orang coba, lari itu sebab apa Anas agak? jangan hidup dalam halu lah. Anas nggak usah Nas. halu. Anas kembali waras Iya, gitu ya. kalau macam Nas, abang Kembali nggak waras. boleh lah hidup di Ya, Afghanistan kalau kemudian abang lihat masih berita. mengamalkan Coba- dulu kan coba buka- pemerintahan coba buka Amerika di Afghanistan Coba gitu Anas kan. buka Mereka TV. melegalkan Coba berzina, Anas buka minum TV, baru arak, nonton pelacuran berita. gitu Google kan. nggak? Tapi kalau Ini itu, Nas. sudah Nas, Ayo, berubah itu gitu kan Anas, berbeda. jangan halu Anas. Iya, iya, Saya iya. kembali Anas. Ya. Orang cerdas Anas, Ya, betul. ya, hal dulu ya, hal Anas, dulu saya ya. tanya. Anas, Ya, boleh, kau boleh. bangga-banggain Di Iya, iya. Afghanistan sana, negara Arab. di Afghanistan sana Mm-mm. orang-orang pada lari dari Taliban itu Sebab kenapa? mereka tidak Bukan boleh karena berzina, makan bang. Tidak boleh babi, makan babi, bukan tidak boleh karena minum minuman arak keras, gitu. Mereka bukan lari, karena bang. wanita-wanitanya suka berzina, tidak, Anas. Mereka Mm-mm. keluar karena wanita tidak diperlakukan adil, Anas. Oh, Pendidikan mereka gimana hanya tak boleh adil, sampai bang. SD. Mereka nggak bahkan mahu tidak boleh menutup keluar aurat. rumah, Anas. Mana sih? Kalau mereka keluar rumah dengan sendirian, Iya, mereka nggak boleh mau diperkosa. menutup aurat, tidak mau Itu loh. mengikuti perintah Allah. Ya. Mereka Kamu munafik. bayangin, So perlulah mereka bayangin. lari begitu. Islam yang damai itu, yang kamu bilang damai, keluar jika wanitanya keluar sendirian, dia boleh diperkosa. Tidak ada hukumnya. Kamu bayangkan. Itu apakah itu damai, apakah itu baik? Itu nggak baik, Anas. Oh, Jangan Islam halu amat lah. menjaga wanita, bang. Kalau ingin Jangan- keluar jangan perlu halu lah. ditemani oleh abang-abang dia, saudara-saudara lelaki dia, bang. Itulah Islam Anak, meninggikan anak, martabat wanita begitu. Anas, Memakai menutup saya kasih aurat contoh begitu saja. kan. Kenapa tuh temannya? Ya, boleh, boleh. Anas, Pak Anas tahu, ingat kasusnya Manohara yang kawin dengan orang Malaysia itu. Iya, iya. Nah, dia kan dipukul itu sama suaminya, terus dia lari kembali ke Indonesia, dan sekarang dia sudah masuk Kristen itu, Oh, iya, iya. ya kan? Oh, Dia kan dia baru mungkin dipukul. Jadi sesuai ajarannya dong, jadi istrinya dipukul sampai Oh, tulang iya. lebih gitu. Mungkin tidak menuruti kan perintah suami dia kan, menutup aurat nggak mau, solat nggak mau, puasa nggak mau, berzakat Jangan nggak pakai mau, mungkin. Nas, gitu kan. jangan pakai So mungkin. wajar lah begitu. Kita bicara Tapi betul, fakta. Islam ni meninggikan darjat wanita begitu. Nas. Sentiasa menjaga wanita bukan hanya untuk dunia, untuk akhirat juga, mengikuti Lalu perintah-perintah Allah Kalau begitu, begitu. Bagaimana dengan kasus Malala? Kasus Malala bagaimana? Kasus Malala. Bagaimana Jangan tu kasus? Ada tak belum juga. Mungkin lah. Anas cuman mau ngomong tapi nggak mau dengar orang, jadi susah. Dia anak mendengar, Anas hanya membantah aja. Ini belum Anas balikin ke Bible lah, nanti ribut nanti. Anas mendengar dan menjawab aja. Ya, lanjut. Anas lah, jangan memperlihatkan kebodohan lah. Kita bicara fakta. Enggak, Anas hanya menjawab. Kalau Anas salah pasti Muslim membantah di sini. Siap dengan di live chat membantah itu. Malala bagaimana Malala itu? Yang Ya. sampai dia diancam. Malala kenapa bang? Coba ceritakan kenapa kisah dia. Masa kamu enggak tahu itu kisah kasus besar itu Malala itu? Enggak lah, Anas kisah ni belum ambil tahu. Gimana kisah dia? Coba ceritakan. Dia itu wanita yang memperjuangkan hak perempuan. Okey. Nah, kamu cari sendirilah cerita itu. Dia sampai berbicara Memperjuangkan hak wanita, mengikuti perintah daripada dia Muslim gitu. dia seorang Muslim, dia berhijab. Muslim, baik.
Dia memperjuangkan hak wanita tentang apa yang dia perjuangkan? Menutup aurat gitu. Tentang kesetaraan wanita, harga diri wanita, kan kamu bilang tadi katanya wanita kesetaraan itu wanita. Ya kamu baca lah, kamu tonton sendiri lah. Menurut Al-Quran dan hadis kan, gitu kan? Kamu tonton aja lah itu, kamu tonton saja. Kamu carilah. Okey, baik. Itulah. Cuma kalau memperjuangkan hak wanita, kalau tidak kontradiksi dengan perintah Allah pada Anas, enggak adil di situ. Siapa pun nak memperjuangkan hak wanita, enggak ada masalah pada Anas. Tapi jangan bertabrakan dengan perintah Allah menurut Al-Quran dan hadis. Itu. Okay. Kalau bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, wanita itu pasti ditentang itu. Ya, dusta mana lagi yang itu? Dusta mana lagi itu? Oh, enggak. Menghargai itu perlu berpandukan kepada perintah Allah. Jangan memperjuangkan wanita enggak boleh menutup aurat. Jangan gitu. Tadi kau dengar itu bertabrakan sekali mulutmu itu. Munafik. Kenapa Bang? Kenapa? Munafik kamu itu. Ini Anas belum masuk ke Bible loh. Anas hanya membalikin aja ini. Gimana sih? Dalam hal-hal yang tidak ada urusan dengan akidah. Munafik. Iya, maksudnya? Munafik kamu itu. Gimana sih? Mulut panjang, muncung panjang kamu itu. Tadi ngoceh aja. Ajar dia. Belum masuk ke Bible lagi. Gimana sih? Coba ajar Anas. Gimana? Ajar Anas. Memalukan. Saya ajar kamu supaya kamu tutup mulut, belajar dengar, kuping kamu dua, mulut satu, kecuali mulut dua. Ini berbicara tentang Gak bisa begitulah. Ngoceh aja dari tadi. Apa sih yang kau bawa di sini di room ini yang kita dapat? Gak ada, kecuali kebohonganmu. Muak saya, muak. Diskusi lintas agama sih, mana sih? Kamu tidak diskusi lintas agama. Mana sih? Kamu hanya mendominasi. Ataupun Bang Abu Subi mahu Anas menyembah anak Maryam, itu baru happy itu. Di sini. Mana kita sih? Tidak sebodoh kamu. Kita ketawa melihat kamu. Islam itu kebenaran. Kalau ketawa, Bang Abu Subi jangan masuk, ketawa aja di luar. Jangan kepanasan. Kamu ditanya suatu hal, jawabanmu ngawur. Nggak ada kaitannya dengan apa yang ditanya. Kamu kesini mau diskusi atau mau khotbah? Kalau kau diskusi, gimana sih? Ya nggak usah ketawa-ketiwi. Kenapa Bang Abu Subi kepanasan ini? Saya nggak kepanasan, kenapa? Saya ingin mendudukan room ini yang benar. Room ini bukan punyamu. Kamu mau diundang, ya mohon maaf aja. Kamu udah berlebihan. Kamu sudah berlebihan. Jangan risau, enggak Ya, paham Anas. Kamu sudah berlebihan. Saya sudah 1 jam itu saya nonton dari luar. Kamu oceh-oceh sana, oceh-oceh sini. Nggak ada gunanya Anas begitu caranya. Mempermalukan dirimu. Kamu berhadapan, mendengar, yang mendengar tuh nggak bego amat terhadap Islam. Jadi apa yang kamu katakan tuh kemunafikan. Karena kenyataan di lapangan berbeda, bertolak belakang dengan apa yang kamu katakan. Itu adalah kemunafikan. Paham Anas? Begitu saja. Jadi nggak usah kamu. Iya betul. Anas setuju itu. Anas setuju. Di sini banyak suara lebih keras dari kamu. Jangan seperti itu. Sopan sedikit, enak bicara. Itu Anas setuju. Kebenaran itu tetap kebenaran. Kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kebatilan. Anas setuju itu Bang Abu Subi. Gimana sih? Anas kalau ngomong Anas belum masuk ke Bible lagi. Anas hanya balikin aja bagi orang berfikir. Masuk ke Bible. Anas membuat orang berfikir. Anas, kalau kamu masuk ke Bible, itu masalahnya. Anas belum masuk ke Bible lagi nih. Kalau Anas masuk ke Bible, ribut room. Banyak ceritanya. Sudah dimasuk daripada tadi. Sudah masuk kalau kamu masuk ke Bible kami takut gitu. Orang pertanyaan-pertanyaan bodoh aja yang kamu. Betul. Anas belum masuk lagi nih. Kalau Anas masuk nanti, yang kamu mau masuk campur nanti. Belum masuk lagi. Gimana sih? Anas, yang ditanya dari dirimu sendiri saja kamu tidak bisa menjawab dengan benar. Bible sudah ribut. Pertanyaan kamu jangan risau. Anas pun baru belajar Bible semalam, Bang. Jangan risau lah. Nggak ada urusan. Kita nggak risau. Cuman kamu itu manusia auban gitu loh. Kamu itu manusia beban. Enggak lah. Diajarin berkali-kali kamu itu. Anas pun baru belajar Bible dengan semalam. Jangan risau. Anas pun baru belajar. Bang Eslilin, Anas membela
ada yang bunting 4 tahun. Katanya sebelum kita kawin sama istri kita sudah bunting 4 tahun sebelumnya. Itu dipercaya itu yang saya katakan. Alam rahim itu. Itu bisa dari tiupan angin. Tapi ada yang kepanasan, Om. Anas baru bicara belum masuk Bible sudah kepanasan. Anas, kamu mau ribut sama saya? Sudah berani ribut sama saya? Tunjukin Anas. Kenapa? Siapa nih? Jangan ribut-ribut lah. Ini channel edukasi nih. Gimana sih? Kamu pertanyaan anak TK. Pertanyaan kamu itu pertanyaan. Makanya Bang Ginca bilang ngadapin Anas nggak usah serius, ketawa-ketawa aja. Iya, persis. Ini Nuha betul. Kita hadapi Anas. Betul kan, Pak Muhammad? Anas belum masuk ke Bible lagi sudah ribut. Ini belum, kalau Anas masuk nih lagi ribut room nih. Itu perasaannya Anas. Nggak akan ribut Anas. Memangnya kamu siapa? Dewa. Nanti Anas tampilkan ayat-ayat nanti. Coba lihat itu yang nama Nuha itu, tinggal ketawa-ketawa aja itu. Nggak tahu apa yang diketawain. Coba tanya nih apa yang diketawain. Silakan Nuha. Pak Nuha sekoma. Anas diam dulu, Anas turun dulu. Kita mau tanya Nuha ini. Nuha, apa kau masuk apa kau ketawain? Coba kau jelaskan dulu. Kau percaya nggak? Anas bilang ada yang bunting 4 tahun. Kamu percaya ada yang bunting 4 tahun? Saya cuma ketawa aja kok. Oh, bunting 4 tahun ada ya? Oh, yes. Ya udah ketawa aja udah. Ya ketawa. Anas bilang ada bunting 4 tahun gimana? Halo, Anas maju terus. Saya di belakang. Ini udah jam 12. Nanti belakang sama begonya. Sama begonya. Nanti kalau Anas tanya sama begonya. Aduh, Pak. Nanti kalau Anas tanya masalah Bible nanti ada monyet, setan gitu. Iya, karena kamu juga bego sama. Saya di belakang aja, saya dengar. Matur nuwun. Pak Nuha. Ini udah jam 12 ya mau tidur. Sampai niku bagaimana? Orang ngerti apa-apa. Orang ngerti apa-apa. Iya, sego mateng keplok. Tidak ada isinya kok, hanya ketawa mulu. Gak ada ilmu dia, Pak. Gak ada ilmu. Ya, terima kasih ya, Mas. Terus Anas maju terus, Anas saja Mas Jam. Hanya bisa begitu dia. Anas. Om Ganteng, coba bukain salah satu gadis itu Om Ganteng. Gak usah. Gak perlu. Anas. Gimana kemarin ini? 5 gadis hodoh. Gimana kemarin ini? Anas. Ya, ada. Ya, Bang. Anas, negara yang paling bagus itu sekarang Anas, meninggalkan khalifah itu Tunisia, satu-satunya Anas. Nggak mau dia. Iya. Itu satu-satunya. Itu betul enak. Kalau ada orang yang tidak mengikuti hukum, enak. Bayangkan di Malaysia ni nggak ada hukum, enak. Enak membatalkan hukum, enak. Siapa yang nggak mau? Nggak ada hukum, nggak ada peraturan. Confirm selamat. Siapa yang nggak mau? Orang gila pun mau barang ni. Kau pikir hanya hukum. Mana sih? Jadi begini Nas. Hanya hukum kamu yang berlaku. Bukan Pak Abu Subi. Contoh sesebuah negara, sesebuah tempat, nggak ada hukum, nggak ada hukuman. Apakah hanya hukum versi kamu yang benar? Betul. Otak dibuka Nas. Enggak, masuk Anas kan. Masuk Anas di tempat. Silakan lakukan untuk dirimu. Tapi nggak usah keluar-keluar di sini. Iya. Kan Anas pernah membaca kan. Di dunia ini adalah suatu tempat penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir. Gitu kan? Pernah membaca Bang Usubi? Nah, itu betul ditanya. Namun kalau ada manusia kalau ada manusia yang tidak suka kepada hukum, ini yang perlu dipersoalkan. Mereka ingin bebas, gitu kan? Enggak ada hukum. Anas, gitu kan? Anas, kamu main putar lidah sekarang berani? Sudah berani? Gak apa-apa. Putar lidah,
Apa sih? Anas bukan Iya, putar tadi link. saya Anas hanya bilang, menjelaskan. kalau kamu hanya percaya hukum kamu, silahkan. Tapi berlaku untuk bukan kamu. hukum Anas. Anas nggak ada hukum. Mana sih? Masa Gitu. hukum Kamu Anas pula? ikutin suatu hukum yang kamu percaya, makanya buka kuping dengar saya ngomong. Iya, boleh. Lanjut. Jangan kamu kait-kaitkan seperti Tenang, kail Bang pancing. Utobi. Minum air putih dulu. Lanjut. Ya. Anda dengar. Jangan seperti kail pancing. Tadi nggak ada omongan tentang gadis pintar, gadis bodoh. Kamu ngoceh seperti itu. Ingat, saya rekam semua kamu. Jangan coba-coba dengan kami. Berdiskusilah dengan baik, sopan. Paham? Itu lebih baik. Gimana? Anas sopan berarti tadi. Tanya Pak Bom. Anas Mana tidak ada Anas sopan. maki-maki? Kata-katamu halus tapi berbisa. Enggak lah. Mana sih? Untuk orang berfikir Ya, aja. saya tanya. Untuk Kalau orang gitu tidak sekarang waras saya itu ulangi berfikir. pertanyaan saja. Siapakah Ya, boleh. Malala itu? Apa tuh? Malala? Anas tak pernah mendengar nama Malala. Siapa Nggak itu? pernah mendengar. Waduh, sayang sekali. Itu yang Anas tanyakan. Kalau ada yang pernah mendengar, jelaskan kepada Anas apa yang dia mohon kepada infonya. Cari dulu apa yang dia daripada perjuangkan kamu gitu. menganggap terus kemudian kamu debat-debat. Cari saja sendiri. Kita kamu kan renungkan diskusi. Gimana sih? Kalau ada yang tahu, kongsi sharing lah. Mana sih? Terserah Pak Gitu kan Bom. diskusi. Saya terus terang nggak terima. Kenapa? Turuni kalau Anas. begini. Mana nggak boleh lah. Kita diskusi. Sudah berlebihan dia. Kebenaran tetap kebenaran, Bang Abu Subi. Jangan keraskan hati. Mana sih? Anas diam dulu. Bang Eslelin, itu banana itu apa ya? Apa tadi? Malala itu adalah gadis cilik. Waktu dia umur 10 tahun, dia pergi ke sekolah dan dia disiksa sama orang-orang Taliban sampai hidungnya dipotong. Hanya gara-gara dia pingin sekolah. Itu mendunia kasusnya. Betul. Mendunia, bukan hanya sekedar beberapa orang tahu. Satu dunia tahu, Pak. Anas, menurut Anas itu bagus nggak itu Anas? Malala itu. Dia ditembak kepalanya, untung masih bisa selamat, hidup. Dengan peluru di dalam otak. Dan orang-orang yang menembak itu membawa hukum yang Anas percaya. Iya, maksud Anas kalau seorang wanita memperjuangkan sesuatu yang benar tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Waktu dia umur 10 tahun, iya, itu maksud apakah dia Anas. memperjuangkan? Iya, itu maksud Anas. Kalau seseorang wanita memperjuangkan hak asasi tentang pendidikan untuk anak-anak dan sebagainya, kalau ada orang yang menentang, itu suatu kesalahan lah, gitu kan? Simple kalau kita nak memahami itu kan. Kamu tidak paham itu. Iya. Cari informasi dulu. Saya tidak perlu cerita terlalu detail, silakan kamu cari informasi. Kamu ada kuota internet kan? Silakan cari dulu, baru kamu ngomong. Enggak. Simple, enggak perlu baca panjang-panjang. Kalau ada seorang wanita yang memperjuangkan hak asasi untuk wanita. Malala tinggal di mana? Enggak, Afghanistan kan? Bukan, maksudnya tak payah ke Afghanistan, ke Pakistan, ke mana pun. Ya, di mana pun di dunia ini. Dia tinggal di mana? Di Afghanistan kan? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Anda tak pernah membaca ya. Anda tahu Malala ini hidup di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban gitu kan? Kamu hanya menyimpulkan tadi yang saya kasih sepotong informasi ke Pak Bom. Di kota mana? Rambutnya panjang atau pendek? Iya, begini. Rambutnya kalau seorang wanita pendek waktu dia disiksa itu. Enggak perlu sampai ke situ. Masuk Anas, kalau ada seorang wanita yang memperjuangkan hak asasi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kalau dia dibunuh, pastinya salah gitu kan. Siapa pun yang membunuh dia, salah. Simple kan? Apa yang susah? Ya, mohon maaf Pak Bom. Faham tak maksud Anas? Begitu. Emang Anas dipahami? Anas nggak ngerti ya. Anas nggak tahu. Kenapa Om? Kenapa?
Enggak, kau nggak ngerti. Itu tadi orang dikasih tahu ya. Nggak ngerti maksud dia bagaimana Om Bom? Enggak, maksudnya Anas. Kan Anas sudah tadi kau nggak ngerti. Enggak, maksudnya kau nggak ngerti. Maksudnya apa yang orang tanyakan. Afghanistan di mana kau nggak ngerti. Kalau kau nggak ngerti, kau pasti aja kau nggak ngerti. Ngerti kalau Malala ini kan memperjuangkan hak asasi wanita untuk pendidikan gitu kan. Tapi dia dibunuh kalau menurut pemberitaan media gitu kan. Dibunuh oleh menurutmu itu benar gitu nggak? kan. Menurutmu itu benar nggak? Menurutmu itu benar nggak? Enggak benar lah Om Bom. Enggak benar. Kan Anda sudah katakan tadi. Kan Anda sudah katakan kalau ada seorang wanita dibunuh tanpa pertentangan dengan Al-Quran, so orang yang membunuhnya salah lah Om. Tak kira dia siapa Om. Walaupun dia anak Rasul pun sekali. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, seorang wanita yang memperjuangkan pendidikan, ada orang membunuh dia, salah Om. Simple. Tapi kita jangan mendengar hanya di media kan. Kita tidak ada di tempat itu. Sekarang banyak propaganda gitu kan, yang banyak. Contoh dulu kan Om, kalau Pak Om pernah membaca Om, Irak itu diserang untuk apa? Anas lebih senang. Ya, Anas lebih senang percaya berita yang dongeng ya. Oh enggak juga Om. Kita perlu teliti juga. Contoh gini Om, dulu kan Pak Om pernah membaca tentang kisah Irak Om. Irak tu diserang oleh Amerika sebab apa Om? Disebabkan menuduh Irak tu memiliki senjata nuklear kan, gitu kan. Sekarang lihat Om, sekarang rata Irak Om. Irak tu sudah rata kan, diperangi oleh Amerika. Jumpa tak senjata nuklear Om? Itu maksudnya sekarang propaganda kita perlu teliti sahih tak berita itu, gitu kan. So propaganda sekarang banyak Om, apatah lagi media barat gitu kan. Media. Pada Anas begitu. Anas cari saja di media. Jadi kau percaya juga bulan datar ya? Percaya saja. Bulan datar. Percaya saja. Kita bulan datar ya, percaya ya. Gak usah percaya teknologi Anas. Nanti kau pakai naik haji, kau naik unta aja. Enggak. Kita sekarang mudah dibohongi oleh media sebenarnya. Media ni senjata. Pada Anas bukan senapan. Bulan datar ya. Bulan datar ya. Bukan begini Om. Senjata paling berbahaya di zaman kita sekarang Om adalah media Om. Media. Kita perlu teliti Om. Media itu banyak sekali itu media boleh doktrin kita Om. Banyaklah malah Nas. Iya. Ya gitu loh. Harus punya penguasaan diri gitu loh. Kamu enggak tahu tentang apa. Iya betul. Maksudnya media itu boleh mendoktrin kita sebenarnya. Kita ngomong kayak gini juga ujung-ujungnya Anas nggak mau dengar. Tapi beginilah, oke lah, kita Anas dengar Bang. Yang Anas kita diskusi aja. Ini kepanasan macam Bang Abu Subi tadi. Anas diam aja. Ayo Anas coba dengar dulu. Ya oke lanjut. Media lah sekarang. Oke, kita kembali aja ke Firman. Kalau ngomong tentang perlakuan laki-laki kepada wanita, Kristen jauh lebih memperlakukan wanita lebih baik daripada Islam, jauh. Dan itu ada ayat-ayatnya, tertulis semua dalam perjanjian baru. Kasih contoh. Ya, oke. Mending kita masuk ke sana, Pak Bom, gimana? Toh? Oke lah, anggap aja yang tadi itu menurut Anas itu jangan terpengaruh media lah, oke lah, sudahlah. Anas juga tidak mau mendengar fakta-faktanya, ya udah kita kembali ke pengajaran. Ini penting sekali. Oke. Gimana Pak Bom? Menurut Pak Bom? Anas diam dulu. Ya, boleh. Bom, lanjut. Anas diam dulu. Ini Pak Goran mau bicara. Silakan Pak Goran bicara. Silakan. Goblok ini. Kau tidak akan naik lagi, saya blok kau nanti. Tadi orang bicara, kau bicara. Orang kasih bicara, kau turun. Goran goblok. Goblok sekali. Dikasih bicara nggak bicara. Tadi orang bicara potong-potong. Ya silakan Anas. Bukan sinyal. Oke. Tentang wanita juga kan. Bagaimana tanggapan Kristian ataupun Bible kepada wanita Bang Lidah Api? Kalau menurut 1 Korintus 14 ayat 34 hingga 35 Kenapa? Anas lupa Om. Di mana ayat dia Om? Kenapa? Ayat yang apa? Kalau wanita tidak boleh berbicara dalam jemaat, gitu kan?
Itu lain, ini masalah suami Itu istri. kalau Kau mengerti kan suami tidak ayat istri. itu? Ada nggak ayat itu masalah. Bagaimana tanggapan? Iya, ya. Ada nggak? Iya, Om. Ada nggak Anas di Al-Quranmu ayat yang kayak begini? Ada nggak? Gimana, Om? Coba Pak Lidah Api baca buat dia ayat 4 dan 5. Ada nggak di Al-Quran ayatnya kayak begini? Oke, demikian ya firman Tuhan. Ini untuk semua ya, bukan hanya untuk Anas ya. Anas dengar baik-baik, jangan dipotong. 1 Tesalonika 4 ayat 4 sampai berapa, Pak Bom? 5 sampai 5 aja. Sampai 5, oke. Demikian firman Tuhan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Anas, ada nggak ayat begini di kitabmu Anas? Ambil istri satu aja. Ada nggak? Enggak ya? Hanya Al-Quran, Bom. Menikahi hanya satu, hanya Al-Quran. Oh, bukan 4. Bukan 4. Hanya Al-Quran. Ini nggak usah ngomong ini. Coba buka An-Nisa ayat ke An-Nisa ayat ketiga. Coba buka. An-Nisa ayat ketiga, boleh. Oh, begitu. Oh begitu, Anas. Jadi coba kita berapa ayat? Kalau berarti ngambil istri 4 itu nggak boleh ya? Baca dulu bagi faham. Mana sih? Jadi maksudnya boleh hanya Al-Quran. Di kitabmu Anas ambil istri 1 atau 4 Anas? Beda. Sudah. Pak Bom. Tadi Anas suruh baca An-Nisa ayat 3 ya. Oke, saya baca nih. Itu beda sekali Nas, bacaannya dengan yang tadi. Beda sekali. Mari. Iya, boleh. Bacakan. Sabar. Jangan keroyokan, kita diskusi aja. Lanjut, bacakan, Bang. Oke. Surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa itu surah keempat, ayat ketiga. Betul. Surah keempat, ayat ketiga. Ya, begini, yang Al-Quran bilang. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap dalam kurung hak-hak tutup kurung perempuan yatim dalam kurung bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan dalam kurung lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil dalam kurung, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Apa yang indah? Terlalu indah bahasa Al-Quran tu, Om. Hanya nikahi hanya satu aja, Pak Bom. Bodoh sekali kamu, Nas. Baca lengkap aja kamu enggak mau. Indah hanya bahasa Al-Quran. Nas, jangan perlihatkan kebodohan gitu. Hanya Al-Quran yang mengatakan nikahilah hanya satu. Hanya Al-Quran. Panas, apa yang indah Panas? Coba jelasin. Coba baca kembali. Abang ni tak faham abang ni. Coba baca kembali. Indah sekali dustamu Anas. Indah sekali dustamu Lah, Anas. ini Al-Quran bang, bukan dusta Anas. Al-Quran, Anas tak boleh ngarang. Mana sih? Nas, bukan kata jangan Anas ini. Nas, gimana sih? Nas. Baca lengkap Nas. Kita nggak bilang Al-Qurannya dusta, Anas. Tidak ada ngomong Al-Qurannya dusta. Yang kita bilang dusta ini Anas. Anas anggap ini suatu keindahan. Ya, yang kita indah bang. Al-Quran tuh indah. Hanya Al-Quran yang nikahilah hanya satu. Al-Quran bang. Oh begitu. Kasih data pada Anas. Anas sabar Anas. Pak Indah Bom ya. sebentar lah Pak Bom. Udah sabar Anas, sebentar dulu. Anak buah Pak Bom boleh indah ya? kendalikan Anas. Mana sih? Ya, indah ya, indah. Anas, ada saya mau tanya sama kau Indah. Indah lagi. Boleh. Anas, saya mau tanya sama kau katakan indah. Nah, kalau di Kristen itu kan saling mengasihi, saling mengasihi. Nah, yang saya mau tanyakan sama Anas, tadi Anas bilang apa? Perkawinan di Muslim itu indah kan? Iya, Om. Indah ya? Semua indah, ya? Anas. Oke, Pak Lidah Api tolong baca ini. Kira-kira yang ini indah juga enggak Pak Korpus? Ini indah enggak ini? Yang ada saya kasih tanda ini. Ini indah enggak ini? Nih. Itu indah juga ya? Oh indah ini ya, indah. Indah terasa indah. Mana ya? Indah itu ya, indah ya. Anas, iya. Indah ya. Oh ini An-Nisa ayat 176. Pukullah mereka indah, dengan ya? cara yang tidak menyakitkan. Oh indah.
pukul-pukul Oh, sayang. pukul istri ini. indah ya. Aduh, sayang sekali. Pukul istri indah ya. Bermanja-manja. Pukul sayang ini. Mana sih? Step ketiga itu. Ya. Cuma Pukul Om dengan kalau cara yang di tidak Kristen menyakiti. bagaimana Om? Ini Kalau di Ayatnya- Kristen bagaimana Om? Cara pukul? ayatnya harus perlengkapi dengan tanda kurung biar apa Iya, namanya, bahasa Arab biar itu terlalu tinggi kelihatannya Bang. Abang disamarkan tidak gitu, biar memahami. kelihatannya tidak menyakitkan Itulah gitu. indahnya Al-Quran begitu. Oh, Tapi kalau di begitu Kristen ya. bagaimana? Kalau ada Indah. seorang suami yang memukul istrinya bagaimana Om? Tindakan di Kristen itu. Gak usah lari dulu. Gak usah lari dulu. Berarti kalau pukul istri oke. indah ya, indah ya. Tanda kurungnya ya. Pukul istri itu Iya indah ya. Om. Indah. Pukul manja begitu. Kena manja lah dengan istri. Gimana sih? Anas diajak cerdas malah bodoh. Nas, Ngajak kita bodoh. Mana sih? Anak membuat orang berpikir aja. Bukan, anak bertanya. Indah. Kalau di Kristen seorang suami memukul Pak Bomom jangan masuk lu Om. Anas biar Anas kendalikan anak buah Pak Memang Bomom. Anas Mudah. memang mengajak kita Ini Anas berpikir sudah bodoh. masuk ke Bible lah. Kalau Anas sudah masuk ke Bible pasti ribut ini. Nas, Pasti ribut ini. Nas. tunggu Nah, dulu Nggak Nas. ada yang ribut, nggak ada yang Oh, ribut. tunggu dulu Nas, tunggu dulu ini kan Oke, ngomong lanjut. tentang Boleh. pelajaran, Anas. Tunggu dulu Nas. Jangan Anas, Anas. Santai Anas. Iya, boleh. Anas memang mengajak kita berpikir kok betul. Anas Nas. memang mengajak kita berpikir dan kita berpikir mengapa Anas bodoh Saya sekali tanya dan dulu, tidak sebentar mau- Pak. Ini dalam bahasa Arab ini, Anas memang ada artinya dengan cara tidak menyakitkan. Memang bahasa Arabnya ada ini, ada tanda-tanda ini, ada menyakitkan. Di mana tulisan Anas? Iya Om, itu Mungkin masuk ada tanda kurung bahasa itu. Arab itu. Gimana di Di sini? ayatnya nggak ada Saya- tanda kurungnya. Kenapa ada harus nggak itu? diselip-selipin tanda kurung ya, Anas ya? Apakah ini ahli tafsir lebih Tapi dari itu bukan ini, Allahnya sendiri? ayat sisipan Harus Bang. di- Itu bukan ayat tanda-tanda sisipan, itu kurung. hanya menjelaskan. Oh, berarti ada Ayat kurung-kurung sisipan. ini, ada kurung-kurung nih Anas. Iya, kurung-kurung. Berarti ada tanda Semuanya boleh di pukul dalam ini. semua. Oh, gitu ya. Bukan, itu bukan macam Ini tanda kurung Anas, semua. Anas, iya. Anas. Ayat Iya. satu ayat. Iya, itu banyak bukan. banget. Iya. Itu bukan ayat sisipan seperti di sebuah kitab tu banyak ayat sisipan. Itu hanya penjelasan itu, panas, penjelasan ya. daripada ayat A. Ada yang panas ya. Panas ya, ya. Ada yang Kenapa panas ya. Mana sih? Jangan kepanasan. Nas. Ada yang panas. Oke, selesai. ya. Anak bertanya tentang Bible tentang suami ya. Boleh Ada ya? panas Jangan ribut ya. lah. Coba tampilin Pak Ada Bomom. panas ya. Ayat berapa tanda kurungnya Pak Bomom? Oh iya, Coba. oke, lanjut. Oh ya, kita lihat dulu tanda kurungnya coba berapa ya? Tanda kurung berapa ya? Tanda kurungnya ada Coba berapa? hitung Pak. Hitung Pak. Coba. Ada satu. Ah, Wah, dari atas, dari atas. Satu ya. Dua. Ya. Itu ada Anas istri Pak, bilang tiga. tiga. Istri 4, Empat. 5. Gitu. Ini karena Lima. terlalu tinggi bahasanya Enam. katanya Pak Ya, Bondo. 6. 6. Suami Waduh, 7. 7. 7. Ayo hitung. 8. Bisa ranjang pun 9. harus dijelasin ya, 9. luar biasa. Enggak ada 10. bahasa Arab 10. ini bisa ranjang. Oh, 10. Satu ayat Anas. 10 tanda kurung, luar biasa Pak Bom. Ini ayat sisipannya Iya. di mana-mana. Kalau di bahasa asli dia ada tak tanda kurung Om? Coba cek di atas. Enggak ada. Ya. Nas. Tanda Ada kurung. nggak? Ada nggak? Ya ada. Nggak ada. Coba. Enggak ada. ada tanda kurung di atas. Oh, di bahasa Ada. asli dia enggak ada tanda kurung Om. Nah, Ini nggak ada. coba kita Oh, iya, pakai Mbak. ini. Ini nggak ada, Google nih, Anas. Translate. Nggak Oh ada. iya. Ini pukul-pukul Coba saya. Anas jelaskan dulu. Itu biasa. Pak Bom. Anas jelaskan Nas, dulu. coba munculkan Quran Coba. bahasa Melayu Malaysia, Nas. Ada kurung-kurung. Pukul Oh manja iya. atau Bermakna pukul biasa? di bahasa asli dia enggak ada tanda kurung. Di Nah, coba terjemahan bahasa dia ada Melayu tanda Malaysia, kurung. Nas. Mana terjemahan Nas. gitu lah kan. Cuma penjelasan gitu Iya, kan. coba. Tapi kalau di bahasa Bible Melayu. tu banyak ayat-ayat sisipan tu bagaimana tu Om? Nas, Gini aja. Oh iya, boleh. Anas. Ayat-ayat sisipan coba Anas kasih tunjuk Al-Quran dulu. Iya. 1910 dulu. Al-Qurannya itu. Baru nanti saya tunjuk, saya Al-Quran jelaskan masalah ayat sisipan. sisipan. Bukan Al-Quran sisipan. ada ayat sisipan. Enggak. Bukan ayat sisipan Anas. Anas jangan ini yang tadi tanda kurung. Al-Quran Anas mana tolong ada ayat jelaskan. sisipan Pak Bom. Bukan, aduh ini orang tuli. Maksud saya, Gimana sih? kalau kau bilang Alkitab Bukan ada Bible sisipan, ya ampun, ini orang. Kalau kau bilang Alkitab sisipan, sekarang kau tunjukkan Alkitab tahun 1900
berapa ya? 28 ya, yang kalian gadang-gadangkan. Coba Anas ambilkan Alkitab 1928 atau 1921 sama Al-Quran tahun 1900. Coba Anas jelaskan sini. Anas kan sudah Pak Bom kata apa tadi? Bible ada ayat sisipan. Ada, Bom. Bukan kau kan membilang ayat sisipan. Makanya ada ke tak ada? Menurutmu. Nah sekarang Anas tolong tunjuknya. Menurutmu. Sekarang jangan Anas tolong begitu, tunjukkan. Anas sekarang tolong tunjukkan Alkitab tahun 1920 sama Al-Quran tahun 920. Ayo Anas tunjukkan. Kan sudah PR, saya kasih Anas PR. Oh, supaya kita ada Al-Quran itu nggak ada. Itu dilupuskan kalau sudah tidak boleh dibaca itu. Sudah di apa? Sudah di apa? Hanguskan. Dibuang ke laut jadi abu itu nggak boleh dibaca. Sudah dibuang ke laut. Bukan kita yang bilang ya. Bukan kita yang bilang ya. Bukan kita yang bilang ya. Aduh, Korpus. Bukan kita yang bilang ya. Dijaga. Anas yang bilang ya. Iya. Udah ini milik berapa saya satu? 1 jam 51 tentang 1 jam 51. Boleh. Bukan kita yang bilang ya. Menit 1 jam Anas dari 51. Malaysia mengatakan. Iya. Anas yang mengatakan ya, bukan kita ya. Bukan sudah dibuang ke laut. Ya udah selesai. Al-Quran Pak Iron Man, ya selamat boleh. malam Pak Iron Man. Selamat malam Pak Bom. Selamat malam. Ya malam. Sudah dengar tadi pernyataan Anas kan? Dan menyambut Hari Natal. Iya. Ya, hari Natal tahun baru. Iya, Pak Bom. Saya kirim link sama Pak Bom. Kan indahnya menikah itu Pak Bom. Coba bisa ditampilkan itu. Mana? Ya, saya kirim link. Di ini aja di private chat ya.